Kemarin kita terakhir titik-titik di tengah sampai nomor 8 kayaknya. Titik-titik di tengahnya itu kita terakhir. Nah ya ini. Sampai titik-titik ini kemarinnya. Terakhir kita kemarin mengerjakan yang ini nih. Yang nomor 8. Bukan kemarin sih. Lusa. Kapan sih? 2 hari lalu lah. Nah, jadi saya ulang lagi untuk yang nomor 8, habis itu baru kita masuk ke nomor 9 dan seterusnya, baru kita masuk nanti ke part B gitu ya. Oke, yang pertama di sini atau yang nomor 8 kita lihat kalau misalnya teman-teman ketemu dengan titik-titik di awal di tengah kayak gini. Bentar ya. Nah, ketemunya titik-titik di tengah kayak gini, maka yang harus teman-teman lakukan kalau sudah fix kayak gini ada di tengah, maka teman-teman tinggal lihat apakah di soal ini ada kata kerjanya atau tidak. Yang saya maksud adalah ada kata kerja asli apa enggak. Oh, ada nih. Kata kerja aslinya ada di sini. Nah, bagi teman-teman yang misalnya kemarin belum sempat lihat yang mana sih yang verb asli, yang verb palsu, di sini nih. Ini nih verb asli dan verb palsu. Nah, ini verb asli. Jadi, verb asli itu hanya ada 5, teman-teman. Ada yang be, is, am, are, was, were, atau auxiliary. Ada juga verb 1, verb 2. Nah, yang biasanya menjadi verb palsu itu adalah verb 3 ataupun verb ing. Mereka itu rentan terhadap verb palsu ataupun verb asli. Nah, cara membedakannya, verb 3 yang asli, teman-teman, dia tidak pernah muncul sendirian. Dia selalu diawali oleh have, has, ataupun had, atau dia diawali oleh is, am, are, was, were. Itu kalau verb 3 yang asli. Intinya kayak gini. Verb 3 yang asli itu tidak pernah muncul sendirian. Sementara kalau verb ing yang asli itu juga tidak sendirian. Dia selalu diawali is, am, are, was, were. Nah, ini berarti kalau teman-teman ketemu dengan verb 3 atau verb ing yang muncul secara tiba-tiba dan sendirian, maka itu bisa dipastikan ini merupakan verb palsu. Fix ya, jadi itu jangan dihitung gitu ya. Oke, selanjutnya balik lagi ke nomor 8. Gini nomor 8-nya. Nah, karena di sini kita sudah memiliki sebuah verb 3, ini kan verb 3 nih. Dan di depannya pertanyaannya di sini verb 3 ini asli apa palsu, guys. Nah, teman-teman lihat di depannya ada is, am, are apa enggak? Oh, ada. Kalau ada, maka was founded ini merupakan verb asli. Artinya kalimat yang ada di sini teman-teman sudah memiliki sebuah kata kerja. Dan kalau soal sudah memiliki kata kerja maka dia sudah sah sebagai kalimat. Artinya dia atau soal ini tidak memerlukan kata kerja asli lagi. Tidak perlu tuh. Sehingga karena kita tidak memerlukan kata kerja asli lagi, semua opsi yang ada kata kerja aslinya langsung gugur tuh semuanya. Yang mana? Yang pertama yang akan gugur adalah si alpha. Kenapa? Lihat, di belakang ada kata was. Sementara was itu masuknya auxiliary dan semua auxiliary atau to be itu semuanya masuk verb asli. Dan kita tak perlu verb asli. Gitu ya, fix ya. Maka alpha gugur duluan. Yang kedua, yang akan gugur adalah si Charlie. Kenapa? Karena di sini juga kasusnya sama. Ada was kayak yang tadi. Was asli, tapi kita di sini tidak memerlukan verb asli lagi karena kita sudah punya nih di sini nih. Fix ya. Oke, next. Selanjutnya nih. Yang mana yang akan gugur duluan juga? Yang akan gugur lagi adalah si delta. Kenapa? Why? Karena lihat di sini juga memiliki sebuah kata kerja asli. Memang di sini sudah memiliki conjunction yang berarti kalau teman-teman nanti misalnya di dalam sebuah kalimat ini sudah ada nih verb aslinya. Teman-teman dipaksa memilih kata kerja lagi, maka teman-teman carilah kata kerja palsu. Kalau nggak ada kata kerja palsu, cari opsi yang ada kata kerja aslinya plus ada conjunctionnya. Cuma masalahnya kita di sini butuhnya cuma subjek aja, bukan sebagai conjunctionnya. Sehingga delta itu langsung gugur dan bravo yang akan jadi jawaban. Bisa ya? Oke, next. Nomor 9 nih. Nah, sekarang coba nih, caranya kayak yang tadi nih. Kira-kira nomor 9 apa? Oh ya, satu soal kalau bisa teman-teman kerjakan dalam 30 detik. Yuk, coba. Oke,
Kalau teman-teman gak ada kerjaan tuh, tap-tap layarnya ya, biar banyak tuh like-nya. Gak tahu sih buat apa juga. Pokoknya like lah yang banyak kalian nih. Oke yuk. Was perform. Tak kasih tahu nanti triknya. Kayak gimana cara ngerjakan soal kayak gini tanpa harus baca soal. Teman-teman itu gak usah baca soal ya. Kalau sudah kayak gini, pakai aja triknya yang kayak yang tadi. Dan itu sudah pasti oke lah. Pasti ketemu lah jawabannya. Masih sebat dasar. Oke, bisa ya? Kayak gini ya. Oke. Bravo. Oke, nah simpelnya kayak gini cara ngerjakan soal kayak gini. Kalau teman-teman sudah ketemu nih titik-titik yang ada di tengah kayak gini, maka cek teman-teman tuh. Kalau di belakangnya ternyata langsung muncul sebuah preposisi kayak gini, maka kemungkinan paling besar di sini akan muncul verb 3 teman-teman. Gak mungkin gak itu, pasti verb 3. Kenapa? Karena hanya verb 3 yang potentially itu boleh diikuti oleh sebuah preposisi kayak by. Sehingga semua yang bukan verb 3 akan gugur. Dan sayangnya di sini nih semuanya teman-teman, ini verb 3, ini bisa saja verb 3, bisa saja verb 2. Ini jelas verb 3. Ini verb 3. Ini juga verb 3 nih. Ini antara verb 2 dan verb 3. Kira-kira yang mana nih jawabannya? Nah, lihat. Karena di sini pasti verb 3 dalam bentuk pasif karena diikuti by, maka semua yang bukan pasif akan gugur. Yang mana yang gugur duluan? Charlie. Kenapa? Karena Charlie ini kalimat aktif. Kalau dia kalimat aktif, berarti di sini nih masih butuh yang namanya objek, teman-teman. Kalau di sini tidak ada objeknya, sehingga nomor 9 akan langsung gugur yang Charlie. Nah, lalu bagaimana dengan yang alpha? Kalau misalnya kita pilih yang alpha, teman-teman, kita asumsikan bahwa ini verb 2. Kalau misalnya ini verb 2, maka juga gugur. Kenapa? Karena dia nanti akan butuh yang namanya objek. Fix ya. Bagaimana kalau misalnya kita asumsikan dia sebagai verb 3? Nah, kalau kita asumsikan dia sebagai verb 3, berarti kan dia muncul sendirian. Kalau muncul sendirian, berarti dia itu merupakan sebuah kata kerja yang palsu. Sementara di soal yang ini, kita belum memiliki kata kerja asli lainnya. Sehingga kita di sini butuh verb 3 yang asli, bukan yang palsu. Maka alfa pun bisa kita gugurin. Oke, gitu ya. Lalu bagaimana dengan delta? Yang delta itu sebenarnya sudah pasif, cuma masalahnya B di sini tidak boleh muncul seperti ini. Harus diubah dulu, entah diubah is, am, are, atau was, ataupun were. Oke, sehingga delta juga bisa kita gugurin. Jadi jawabannya adalah bravo. Gitu ya. Jadi kalau ini kebetulan aja nih verb 3 semua. Kalau misalnya dalam TOEFL nanti teman-teman ketemu titik-titik di tengah kayak gini dan diikuti oleh by ataupun diikuti preposisi lain, maka teman-teman langsung aja cari yang verb 3. Ini kebetulan aja semuanya verb 3. Atau kalau teman-teman tidak mau menggunakan trik cepet kayak gitu, teman-teman nanti bisa menggunakan cara yang kayak biasanya. Lihat nih. Titik-titik berada di tengah. Oke, fix. Sekarang kalau titik-titiknya ada di tengah, maka teman-teman itu langsung hitung kata kerja aslinya. Ada berapa di sini kata kerja aslinya? Kita lihat. Oh, ternyata tidak ada. Maka artinya kita di sini butuh yang namanya verb asli. Maka semua opsi yang bukan kata kerja asli akan gugur tuh. Yang mana? Yang gugur duluan adalah si di sini. Gugur duluan. Kenapa? Karena di sini memang verb 3, tapi di depannya ini tidak bisa seperti ini. Dia harus diubah dulu menjadi is-am-are ataupun was-were. Oke, fix ya. Terus lihat, di sini juga ada by. By itu berarti tanda-tanda dari pasif. Maka kita tidak bisa mengambil yang alpha, karena yang alpha ini pastilah verb 2. Kalau alpha ini verb 2, maka tidak boleh diikuti by. Harusnya diikuti oleh objek dulu, baru boleh diikuti oleh by. Bagaimana kalau misalnya kita anggap dia sebagai verb 3 nih. Kalau verb 3 malah makin salah. Kenapa? Karena kalau verb 3 muncul sendirian berarti dia palsu, sementara kita butuhnya yang asli. Gitu ya. Nah, di sini Charlie juga gugur. Kenapa? Had perform ini juga merupakan kalimat aktif. Dia asli tapi aktif. Namun yang kita butuhin di sini adalah verb yang palsu, sehingga jawabannya tetap bravo.
Gitu ya. Oke, next one. Verb palsu ketentuannya ada berapa? Verb palsu itu teman-teman hanya ada dua. Verb palsu itu hanya ada tiga. Yang pertama verb 3, yang kedua verb ing, yang ketiga to infinitive. Itu pasti palsu. Namun hati-hati terhadap verb 3 dan verb ing karena bisa asli, bisa palsu. Verb 3 yang asli itu pasti, ya verb 3 yang asli itu pasti tidak sendirian. Namun kalau verb 3 yang palsu itu pasti munculnya tiba-tiba dan sendirian. Gitu ya. Itu kalau nomor 9. Nomor 10. Nih. Kalau nomor 10 apa nih jawabannya? Mas Lu. Oke. Oke, yo. Nomor 10. Nomor 10. Yo, nomor 10, nomor 10. Mana nih kira-kira yang nomor 10? Oke, hati-hati ya. Ingat teman-teman, sebuah kalimat itu, ya, satu kalimat itu pasti dia itu hanya memiliki satu verb asli, ya, pasti itu hanya memiliki satu verb asli. Boleh satu kalimat itu memiliki dua verb asli, tapi sebagai syaratnya kalau mau dikasih dua verb asli, di belakangnya atau di dalam kalimat tersebut wajib ada satu conjunction. Gitu ya. Jadi kalau misalnya di soal nih ada nggak nih kata kerja aslinya? Oh ada. Kalau teman-teman dipaksa lagi untuk mencari kata kerja asli, maka carilah kata kerja asli yang ada conjunctionnya. Gitu ya. Atau enggak cari yang verb palsu aja. Oke, yuk mana nih? Charlie. Oke, sekarang kita coba ya. Oke, yang pertama lihat di sini nih. Teman-teman nggak perlu baca kok. Lihat di dalam soal udah muncul titik-titik di tengah. Fix ya, sepakat nih kita tengah. Dan di sini teman-teman juga sudah memiliki satu kata kerja nih. Yang mana kata kerjanya? Lihat di sini. Included ini verb 3, di depannya diawali be atau SMR, maka jelas yang ini merupakan sebuah kata kerja asli. Fix ya. Kalau di soal sudah memiliki kata kerja asli kayak gini, maka artinya kita tidak membutuhkan kata kerja asli lagi di sini nih. Maka harusnya kita cari kata kerja yang palsu. Ternyata di ABCD semuanya nih asli nih. Nah, kalau seperti itu berarti soal memaksa kita untuk memilih satu lagi kata kerja asli. Nah, kalau dipaksa seperti itu, maka teman-teman carilah sebuah opsi yang ada conjunctionnya plus ada verbnya. Itu syaratnya. Jadi kalau tidak ketemu dengan kata kerja yang palsu, maka cari kata kerja yang ditemani oleh conjunction. Maka semua opsi yang hanya kata kerja asli aja tanpa conjunction akan gugur. Yang mana? Alfa gugur duluan. Kenapa alfa gugur? Karena kalau mau diletakkan pada soal, kalau misalnya kita mau meletakkan dua kata kerja asli yang pertama ini dan yang kedua ini misalnya, maka wajib ada conjunction. Sementara di sini nggak ada tuh yang namanya conjunction. Maka alfa gugur duluan. Yang kedua yang akan gugur adalah Charlie. Lihat, Charlie di sini ada been. Been itu adalah verb 3 didahului oleh have, maka di sini jelas ini merupakan verb asli, ini juga verb asli, guys. Nah, sementara di Charlie nggak ada conjunction-nya, maka Charlie juga ikutan gugur tuh. Gitu ya. Delta juga ikut gugur. Kenapa? Kita tidak usah menambahkan conjunction kalau kata kerjanya cuma satu doang di sini nih. Nggak perlu ya. Nggak perlu nambah conjunction. Conjunction hanya ditambahkan jika kata kerjanya ada dua. Kalau cuma satu nggak perlu, teman-teman. Ini ibaratkan kayak gini. Kemarin saya bilang bahwa kalimat itu seperti ibaratkan sebuah rumah, guys, kayak gini nih. Jadi kayak rumah. Nah, di dalam satu rumah itu boleh ada satu pemilik aja nih. Boleh satu pemilik aja nih kayak gini. Nah, tapi kalau mau ada dua pemilik di dalam rumah ini, ya. Nah, ada dua pemilik, maka mereka at least harus punya hubungan tuh. Entah hubungannya kakak beradik, anak dengan orang tua, ayah dan ibu, atau yang lainnya gitu ya. Jadi hubungan itu kita sebut dengan
conjunction. Kalau misalnya mereka tidak dihubungkan dengan conjunction atau tidak punya hubungan, pasti mereka tengkar tuh. Gitu ya. Fix ya. Jadi di sini kita butuh conjunction mana? Yaitu bravo. Ini conjunctionnya, ini kata kerjanya. Jadi jawabannya bravo. Fix ya kayak gini ya. Aku rasa senang. Tapi denger dia explain macam complicated. Ya karena nggak ngikut dari awal. Teman-teman itu pasti kebingungan di kata kerja asli dan kata kerja palsunya. Pasti di situ. Nah, sekali lagi biar teman-teman itu tidak hilang di sini ya. Nih. Kita ada kata kerja nih. Ya, kata kerja asli itu ada di sini nih. Kalau teman-teman nggak ngikut ini yang kemarin, pasti hilang nih di sini nih. Ngerjain soal nih di sini hilang. Nah, jadi ini nih, teman-teman. Jadi verb asli itu teman-teman hanya ada 5. Yang pertama, wah, makasih nih ada yang ngasih hati-hati tuh. Nah, lihat di sini nih. Kalau misalnya teman-teman lihat apa aja sih kata kerja asli bagi yang baru gabung ya. Yang verb asli itu yang pertama is, am, are, was, were. Atau seluruh auxiliary itu semuanya asli guys. Atau verb 1, verb 2 itu semuanya pasti asli. Nah, yang berpotensi palsu itu hanya verb 3 dan verb ing. Kapan verb 3 itu palsu, kapan dan verb ing atau verb 3 itu asli. Yang pertama, verb 3 yang asli atau verb ing yang asli itu teman-teman di depannya pasti didahului have, has, ataupun had atau is, am, are. Itu pasti asli. Simpelnya kayak gini. Verb 3 atau verb ing yang asli itu tidak akan pernah muncul sendirian. Sementara kalau verb yang palsu itu kan verb palsunya cuma ada 3 nih. Verb palsu itu ada verb ing, ada verb 3, ada to infinitive. Nah, kalau ada verb 3 ataupun verb ing yang muncul sendirian itu bisa dipastikan palsu. Gitu ya. Fix ya sampai sini ya. Oke. Itu kalau verb asli dan verb palsunya. Sehingga teman-teman kapanpun nanti ketemu verb 3 yang muncul sendirian, verb ing yang muncul sendirian itu bisa dipastikan itu palsu. Gitu ya. Oke, coba nih nomor 10. Nah, coba nih nomor 10 nih. Kira-kira yang mana nih? Nomor 10. Makasih, sama-sama. Itu hanya sebagai adjektif bukan verb. Yes, itu yang kita jelasin kemarin. Jadi verb 3 yang palsu itu saya bilang itu palsu dikarenakan secara fisik dia itu terlihat seperti kata kerja ya, fix ya. Kata kerja dia memang dari segi fisiknya. Tapi fungsi dalamannya itu sudah berubah jadi adjektif, adverb dan bahkan itu bisa saja berfungsi sebagai kata benda atau yang kita sebut dengan gerund. Oke, next one. Nih, Charlie. Wih, udah pada Charliean semua nih. Oke, yang mana nih? Oke, lihat di sini. Nomor 11 titik-titik kan ada di tengah nih. Kalau titik-titiknya sudah ada di tengah, maka cek kata kerjanya sudah ada apa enggak. Oh, ada mana? Requires. Requires itu verb 1 yang ditambahkan is di belakangnya. Nah, kalau sudah ketambahan is berarti kan jelas verb 1 ini asli, kita sebut dengan VA, asli. Kalau kalimat sudah memiliki satu kata kerja asli, berarti dia tidak membutuhkan kata kerja asli lainnya. Kalau misalnya dipaksa, boleh nggak kita memilih kata kerja asli lagi? Boleh, tapi cari kata kerja yang ada conjunctionnya, artinya conjunction plus verb. Kalau tidak ada yang ini, nggak usah dipilih aja. Yang mana? Yang delta nih, gugur duluan. Kenapa? Kita sudah punya verb asli, kita tak perlu kata kerja asli lainnya. Jadi have ini kata kerja asli, berarti dia akan gugur duluan. Gitu ya. Nah, selanjutnya, yang mana yang akan kira-kira jadi jawaban nih? Yang di sini juga akan gugur duluan. Kenapa? Lihat di sini. Di dalam soal ini teman-teman lihat ada conjunction and di sini nih. And itu namanya parallel structure. Apa itu parallel structure? Parallel structure itu konsepnya apabila di depan and atau di belakang and itu adalah sebuah noun, maka di depannya pun juga akan noun. Jadi misalnya nih, stamina ini kan kata benda. Di depannya ada understanding. Understanding itu bukan kata kerja, tapi dia kata benda.
Ya, ini yang kita sebut juga dengan gerund atau kata benda biasa, kata kerja yang dijadikan kata benda namanya gerund. Kalau di sini noun maka jelas di sini nih pasti noun juga, teman-teman. Jadi semua yang bukan noun akan gugur. Yang mana? Di sini passion ini berakhiran nt itu berarti adjektif. Begitupun juga dengan ini adjektif, ini juga adjektif. Sehingga kita tidak membutuhkan adjektif, tapi kita butuh kata benda yang mana? Charlie. Kok tahu? Kalau teman-teman ketemu akhiran ence, ance, atau tion, ion, itu semuanya merupakan sebuah kata benda. Fix ya. Oke. Beda soal dengan TWI BUMN sama, tapi BUMN itu yang error, yang di belakang, cuma levelnya lebih rendah aja daripada yang ini. Gitu ya. Sama guys, cuma itu lebih mudah daripada yang ini. Di belakang nanti ada error recognition itu namanya. Ada di bawah nanti. Ya, after passion perlu ada koma. After passion perlu ada koma. Ya, perlu aja. Kenapa? Karena kalau misalnya teman-teman menulis sebuah rentetan atau list kata benda lebih daripada 2, teman-teman sebaiknya kasih koma. Misalnya, I have a car, cat, terus and, misalnya, and apple, misalnya. Jadi di sini dikasih koma, karena lebih daripada 2 kata benda. Jadi di listnya dikasih koma. Fix ya. Oke, lanjutnya itu masih mudah lah. Jangan ini coba nih, nomor 12. Nomor 12. Iya, ilmiahnya itu enggak gini. Kalau BUMN itu teman-teman, karena kan tujuan kalian itu kan kalau BUMN itu kan orientasinya kerja nih. Jadi soal-soal yang ada di sini semuanya itu dimodif dengan bahasa-bahasa kerja. Itu aja sih sebenarnya. Kalau dari segi strukturnya saya lihat kemarin itu sama aja kalau dari strukturnya itu. Permainannya apakah kita butuh conjunction, butuh subjek kah, butuh verb kah, atau butuh objek kah? Yang seperti itu ya. Cuma bahasanya memang dia berkaitan dengan hal-hal ilmiah kayak misalnya tambang kayak gitu-gitulah, kayak tambang atau misalnya kayak pokoknya berbasis pekerjaan kayak gitu. Ya ini yang mana nih yang kira-kira jadi jawabannya? Lihat aja teman-teman di sini ya. Apakah di sini nih teman-teman itu memiliki kata kerja atau enggak? Gitu aja dulu. Lihat di sini ada kata kerja enggak? Oh, di sini ternyata ada nih kata kerjanya. Lihat titik-titik di tengah nih. Kata kerja sudah ada nih, hatches. Nah, hatches itu sudah merupakan kata kerja. Tapi lihat di sini juga sudah memiliki n. Kalau di sini verb 1, maka di sini pasti isinya verb 1. Fix ya. Jadi harus setara tuh. Ini namanya parallel structure gitu. Nah, kalau misalnya di sini sudah jelas-jelas kita mintanya verb 1, maka semua yang bukan verb 1 akan gugur. Di sini kan verb 1 berarti verb asli. Semua opsi yang bukan verb asli gugur. Yang mana? Yang yang Charlie gugur duluan karena lajing ini merupakan verb ing yang muncul sendirian, berarti dia verb palsu atau bisa kita lihat dia sebagai gerund. Oke, palsu ya. Oke, itu yang pertama. Bagaimana dengan si delta nih? Nah, si delta teman-teman itu juga akan gugur karena kita di sini punya n. N itu kalau di sini verb 1, maka di sini butuhnya juga verb 1. Kalau misalnya di depannya itu ada SIS-nya, kemungkinan terbesar belakangnya juga ada SIS-nya. Tapi di sini ini adalah future atau masa depan nih, sehingga dia tidak memungkinkan cocok ke sini walaupun sama-sama menggunakan verb 1. Will itu kan verb 1. Lalu bagaimana dengan ini? Ini juga enggak. Kenapa? Ini konteksnya pasif, guys. Pasif, sementara yang ini konteksnya aktif. Jadi aktif pasif pun itu jadi bermasalah nantinya. Gitu. Sehingga nomor 12 ini jawabannya si Bravo gitu. Repot guys, kalau reading itu repot. Kenapa? Layarnya itu nggak muat. Sebenarnya kemarin tak coba dengan mode game. Jadi kalau mode game itu bisa langsung share screen dari sini, ternyata patah-patah, entah karena jaringannya yang jelek atau apa nggak tahu saya. Jadi saya putuskan kayak gini aja. Oke, next one. Nih. Coba. Nomor 13.
Serius Bang, sampai nomor 8. Sampai jam 8. Kita nih berakhir jam 8.30 WIB ya. Jadi 1,5 jam aja. Biar teman-teman tuh gak mabok juga. Yuk. Yang mana nih? Yang mana nih? Ingat teman-teman, di soal ini sudah kita memiliki satu kata kerja asli nih. Kalau teman-teman ini kan semuanya ada kata kerjanya nih. Kalau teman-teman dipaksa untuk cari kata kerja lagi, maka teman-teman cari kata kerja yang palsu. Itu opsi pertama. Cari yang verb palsu, kayak verb ing yang muncul sendirian, verb 3 yang muncul sendirian, dan lain-lain gitu ya. Kalau misalnya itu nggak ada, maka pilih opsi kedua. Cari conjunction yang bersama dengan verb asli, guys. Gitu. Jadi semua opsi yang bukan yang nggak ada conjunction dan verb aslinya, maka itu akan jadi gugur. Ya, dibahas, tapi habis soal ini. Habis soal ini, biar runtut aja. Gitu ya. Oke. Yo. Nah, kita bahas ya. Nih, yang pertama nih. Karena di sini titik-titik sudah ada di depan, dan di sini teman-teman juga sudah memiliki kata kerja asli, tapi kita dipaksa mencari kata kerja asli lagi, maka opsinya cari yang kedua nih. Karena di sini nggak ada verb palsunya ya. Maka yang pertama kali akan gugur di sini adalah si alpha. Kenapa? Lihat, which ini memang sudah conjunction. Tapi di sini spoken itu teman-teman adalah verb 3. Dan di depannya verb 3 itu kalau yang asli ya, kalau yang asli dia itu pasti tidak sendirian, pasti ada is, am, was, were, atau have, ataupun has. Sehingga alpha akan gugur. Fix ya, ini yang pertama. Karena dia nggak ada. Di Charlie kasusnya sama, spoken itu verb 3 tapi di depannya nggak ada is, am, was, were, ataupun have atau had. Ingat, verb 3 yang asli di depannya isinya diawali oleh be atau is, am, atau have, ataupun has, ataupun had. Ya, itu baru asli. Kalau di depannya nggak ada berarti dia palsu. Gitu. Sisanya Bravo dan Charlie. Sekarang kita lihat Urdu. Urdu ini manusia apa bukan, guys? Urdu itu bahasanya orang India atau Pakistan, Bangladesh lah. Nah, sehingga karena dia bukan manusia, maka tidak mungkin kita menggunakan who. Tadi malam ini materinya nih. Nah, tidak mungkin kita menggunakan who, karena who itu di depannya pasti diawali oleh human atau manusia. Sehingga Bravo gugur dan Delta jadi jawaban. Oke, benar semua dia. Banyak teman-teman benar nih. Oke, gitu kan. Nanti lu bakal tahu, Kak. Thank you, sir. Gampang kan sebenarnya kan. Oke, lanjut ya. Biar kita malam ini masuk ke materi kedua. Materi kedua itu error recognition. Itu yang paling mudah. Tapi lihatlah nanti. Insya Allah teman-teman bisa kok. 14. Nah, kalau kalian gak ada kerjaan, type yang banyak tuh layarnya, yo. Dan makasih banyak buat teman-teman yang berpartisipasi, yang like, dan yang lainnya itu makasih banyak. Itu cuma jadi motivasi aja, guys. Jadi nanti kalau teman-teman gini, kalau misalnya nanti, ya bukan cuma saya ya, kalau misalnya teman-teman ngikut kayak live, ada yang bermanfaat buat teman-teman, misalnya ada tutor lain nih ngajar nih, tap aja guys gitu, tap aja layarnya itu, karena itu jadi semangat kok untuk mereka yang nge-live itu sebenarnya. Gitu. Oke, daripada kalian kursus berbayar kan. Kita orang-orang yang nge-live kayak gini secara gratisan itu guys, itu dibenci oleh kursusan. Tapi disukai oleh netizen. Oke, nomor 14 nih. Oke, yuk nomor 14 nih. Bang, request pembahasan reading dong. Agak susah kan teman-teman kalau reading itu. Soalnya kan kita harus bolak-balik ke atas ke bawah tuh. Gak penuh gitu layarnya guys. Jadi soalnya kan ada di bawah, layarnya ada di atas gitu. Readingnya ada di atas, itu yang membuat saya tuh kelabakan untuk mengajarkan reading kalau online gitu. Oke, next one. Nomor 14 nih. Lihat nih nomor 14. Lihat di soal nomor 14 ada titik-titik di tengah. Ini kita kategorikan titik-titik di tengah ya. Walaupun dia itu sebenarnya nggak di tengah-tengah amat. Cuma
Yang penting dia nggak di awal banget, di awal kalimat itu kita kategorikan di tengah. Lihat, di dalam soal ini kalau sudah fix ada di tengah, maka teman-teman cek apakah di situ ada kata kerja apa enggak. Oh ada, mana? Ini nih, comes from. Itu kan kata kerja asli. Kalau soal sudah memiliki kata kerja asli, maka kita tidak perlu lagi cari verb asli. Apa yang kita cari? Satu, kita cari aja verb palsu. Kalau verb palsu nggak ada, maka cari opsi yang kedua, yaitu carilah conjunction yang bersama dengan verb asli. Gitu ya. Maka semua opsi yang nggak kayak gitu gugur guys gitu. Yang mana? Yang ini, alpha misalnya. Alpha gugur duluan. Kenapa? Being itu kan verb ing, tapi di depannya diawali oleh is-mr. Nah, kalau sudah diawali is-mr, berarti di sini verb asli. Boleh nggak kita tambah verb asli pada soal ini? Nggak boleh. Kenapa? Karena soalnya sudah memiliki satu kata kerja asli. Kalau mau dipaksa, teman-teman tambahkan conjunction nih di awalnya di sini. Baru tuh bisa boleh. Gitu ya, masuknya ke kategori yang kedua. Lalu bagaimana nih misalnya dengan yang delta? Delta juga gugur. Lihat, been ini verb 3 didahului oleh have ataupun has, maka di sini masuknya verb asli. Sementara kita butuhnya yang verb palsu karena nggak ada conjunctionnya di sini. Oke. Charlie juga akan gugur nih. Kenapa? Karena Charlie ini to be an excellent bla bla bla. Nah, kalau teman-teman mau tambahkan Cooper to be an excellent bla bla bla, itu kurang cocok teman-teman. Tapi kalau dilihat dari strukturnya itu bisa saja benar, tapi dari segi konteksnya itu masih kurang tepat gitu. Ya, harusnya kalau mau dibuat kayak gini, jadikan become aja. To become itu baru oke. Gitu ya. Nah, maka di sini jawabannya adalah si Bravo. Nah, lagian kita bisa analisa dari yang kemarin tuh. Lihat, ada titik-titik di sini dan di depannya ada noun nih atau non-human, kata benda biasa dan bukan manusia. Maka jatuhnya pasti kita pakainya which guys. Ini materi yang kemarin malam tuh. Fix ya. Nomor 15. Saya lihat takut ada pertanyaan. Waduh, saya besok tanggal 18. Ngeri kalau udah tahu ternyata banyak yang bilang kayak baca jurnal. Kalau TOEFL ya, kalau TOEFL sendiri itu barisan readingnya itu paling mentok 150 atau 60 baris guys. 60 baris itu dikit, segini doang palingan, segini doang. Masalahnya adalah kosakatanya itu biasanya kosakata intermediate gitu. Jadi teman-teman gak akan ketemu lu dengan yang namanya important, paling munculnya crucial, essential kayak gitu. Maknanya sama gitu. Ya kayak gitu-gitulah biasanya. Kalau di reading. Kakak orang Madura. Yes, saya orang Madura, Pamekasan lebih tepatnya. Bisa gue tes jam 9 pagi, doakan guys. Semoga lolos guys semuanya guys. Saya pengen kalian itu jadi PNS semua. Tapi saya tidak mau jadi PNS. Karena saya suka kebebasan. BUMN Lumajang, hajar lah, gas, bismillah gitu. Jangan lupa minta doa orang tua dan restu orang tua. Saya pun lolos beasiswa ke sini nih teman-teman, ke Aussie. Itu saya nggak ada lagi tuh. Niat saya tuh cuma satu tuh. Gimana cara memberangkatkan umroh atau haji orang tua secara cepat. Dan jawabannya adalah beasiswa. Dan itu beasiswa luar negeri. Saya izin ke ibu. Bu, saya mau mau cari beasiswa, doakan nanti uangnya kalau ada banyak lebihnya tak buatin sampean itu haji atau umroh. Semuanya guys lancar, gak pernah itu ada gagal tuh, semuanya lancar. Serius nih, minta doa ibu lah kalian tuh kalau mau CPNS atau apa gitu. Bagi yang masih ada ya, kalau nggak ada ke ayahnya. Oke, nomor 15 nih. Yuk. Yang mana nih yang kira-kira akan jadi jawaban? Nah, ada kata kerjanya apa enggak nih dulu? Nomor 15 nih kan sudah jelas nih, titik-titiknya ada di tengah. Oke. Yes, saya ada di Aussie, guys. Nah, perhatikan nih ya. Di sini teman-teman nih, ini kecohannya TOEFL, BUMN juga sama, soal-soal sekolah pun juga sama. Lihat, di sini teman-teman ketemu dengan kata use kan? Nah, kata use. Hati-hati kalau ada, ini kan kita belum jelas nih. Apakah ini adalah verb 2? Kalau verb 2 berarti verb asli. Tapi kalau dia verb 3 yang muncul sendirian berarti palsu. Nih, ini kritikalnya.
masa-masa kritisnya di sini nih. Kalau ternyata dia sudah merupakan verb 2, maka jelas kita sudah punya verb asli. Tapi kalau ternyata dia verb palsu atau verb 3, maka kita harus cari kata kerja yang asli. Ini akan menentukan segalanya, teman-teman. Jadi ini harus ditentukan duluan. Nah, use yang ada di sini ini jelas verb 3. Kok bisa tahu? Karena di belakangnya ada preposisi in. In ini kan preposisi. Jadi gini, ciri-ciri verb 3, teman-teman, ciri-ciri verb 3 itu biasanya dia itu selalu diikuti oleh preposisi. Kayak in, at, yang paling sering itu by gitu. Atau from dan yang lainnya. Itu adalah verb 3 gitu ya. Nah, kalau misalnya di sini memang verb 2, kalau teori kita yang di sini adalah verb 2, maka use itu kan artinya menggunakan. Menggunakan apa? Jadi dia itu butuh yang namanya objek masih. Sementara di sini nggak muncul objek. Berarti kalau setelah verb 3 ini, setelah verb ed ini tidak muncul objek, kemungkinan besar dia itu adalah verb 3, bukan verb 2. Fix ya. Berarti kalau ini verb 3, berarti dia muncul sendirian, berarti dia palsu. Kalau dalam soal ini hanya ada kata kerja palsu, berarti soal ini butuh yang namanya verb asli. Maka semua opsi yang bukan verb asli akan gugur tuh. Yang mana semuanya di sini asli. Kenapa? Karena di depannya ada is, am, are, was, were. Oke, masalahnya lihat di sini nih. Di sini ada is, ada were, ada are. Berarti ini permasalahan apakah subjeknya tunggal atau jamak. Lihat, host paid. Host paid ini tunggal kan, satu. Buktinya apa? Buktinya dijelasin nih di belakangnya. Apa katanya? A mineral. Jadi dia sebuah mineral, berarti tunggal ya. Kalau sudah pasti tunggal, maka tidak mungkin kita pakai are, tidak mungkin juga kita pakai were. Karena are dan were itu digunakan untuk jamak. Berarti sisanya Charlie dan Delta. Yang mana nih? Ya, phosphate. Iya kayaknya. Mungkin ini salah ketik. Nggak tahu, saya soalnya kemarin copy aja. Saya cuma modifikasi di sini ya teman-teman. Ya. Nah, kalau BUMN kayaknya ada kayak gini nih. Phosphate, terus mineral kayak gitu-gitu loh. Jadi hati-hati aja nanti teman-teman. Yang mana nih? Is apa was? Kalau is ini berarti present, masa sekarang. Ini present ya. Present tense. Kalau ini berarti past tense. Berarti masa lalu. Di sini ada nggak di sini? Ada keterangan bahwa ini ada keterangan masa lalu nggak? Kalau teman-teman nggak menemukan kata-kata yang mengacu pada masa lalu, berarti di sini present teman-teman. Jadi itu asumsinya ya. Jadi jangan cari, oh ini ada present apa enggak? Oh nggak ada. Ada past tense apa enggak? Nggak ada. Berarti kalau masih umum seperti ini, kita present. Lihat, phosphate mineral use yang digunakan di bla bla bla. Quantity ada di Maroko dan di Tunisia. Berarti ini masih sampai sekarang teman-teman. Ya. Fix ya. Was found apa is found. Nah, kalau misalnya kejadiannya hanya untuk menunjukkan bahwa sekarang nih masih ada di sana, berarti kita present. Tapi kalau hanya berbicara apakah waktu penemuannya, berarti masa lalu, berarti yang delta. Kira-kira yang mana nih? Ya, present apa past tense? Menurut teman-teman, Charlie apa delta nih? Voting. Use itu bukan past tense nggak? Belum tentu, karena use di sini verb 3. Verb 3 itu nggak ada past tense atau presentnya. Gitu teman-teman. Yang ada itu verb 2. Verb 2 itu past tense, verb 1 itu present tense. Gitu. Charlie, present. Ya, ditemukan. Ya. Nah, biasanya teman-teman, kalau ditemukan itu biasanya masa lampau. Jadi banyak ditemukan di Maroko. Tapi kalau dia masih eksis sampai sekarang, masih tetap, anggaplah kalau tambang itu kan sebenarnya nggak berhenti dia. Nggak berhenti di masa lalu. Dia memang ketemunya masa lalu, tapi sampai sekarang kan dia masih terus mencari. Dan itu kemungkinan ada di Maroko dan Tunisia. Maka kita pilihlah yang present tense. Fix ya. Jadi delta bisa kita abaikan. Aman? Oke, 16. Yuk, cepet-cepet nih. Nomor 16. Ada kata kerjanya apa enggak nih? Lihat di sini ada nih kata kerja nih. Kata kerja ada. Cuma dia muncul sendirian. Berarti dia verb 3 muncul sendirian, berarti palsu. Artinya soal ini masih belum ada kata kerja aslinya. Nah, kalau belum ada kata kerja asli, maka di sini pasti isinya VA, verb asli.
Yang mana semua opsi yang bukan verb asli akan gugur. Pertanyaannya, apakah mereka itu butuh conjunction, guys? Enggak. Kenapa? Karena conjunction boleh ada dalam sebuah soal kalau kata kerjanya ada 2, sementara kita hanya punya 1 nih. Maka Bravo akan gugur duluan. Lalu bagaimana dengan Alpha, Charlie, dan Delta? Gitu, teman-teman. Lihat di sini. Bla 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 to. Nah, ada to tuh. Biasanya kalau to itu, teman-teman, biasanya dia itu kemungkinan terbesar dia itu pasif, teman-teman. Savannah bla 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 with limited bla 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 bla. Kira-kira di mana tuh? Will have been referring. Will have been referring. Kira-kira yang mana tuh? Is referred apa referring? Kira-kira yang mana? Delta, alpha. Kalau misalnya gini aja. Ini yang verb 2 ya, ini yang verb 2. Kalau misalnya verb 2 dia berarti aktif. Ini pasif. Karena ada been kan. Terus di sini juga ada ISMR plus verb 3. Ciri-ciri pasif itu, teman-teman, ada be plus verb 3 itu pasif. Maka ini juga pasif. Yang mana nih kira-kira? Apakah aktif, apakah pasif? Is referred to. Gini aja, kalau teman-teman bingung, kalau aktif itu akan bermakna mem, ataupun ber. Ya. Sementara kalau pasif akan bermakna di atau ter. Kira-kira kalau teman-teman maknakan sampai sini aja, sampai sini. Kira-kira ter apa di gitu aja. Kalau teman-teman masih bingung nih antara Alpha dan Charlie nih, sama-sama oke nih misalnya. Kira-kira yang mana nih menurut teman-teman? Ayo. Savannah gitu kan. A savannah mengacu pada as a piece of land. Merujuk pada, mengacu pada. Kalau referred itu berarti diacu, mengacu. Mengacu itu aktif, diacu atau dirujukkan pada bla bla bla. Gitu. Apakah ada kalau limited ini teman-teman tidak ngaruh ke sini ya. Tidak ngaruh karena ini hakikatnya ini verb 3 palsu dia. Dia verb 3 palsu. Ya. Refer to, referring to, apa is referred to. Ayo. Yang jelas enggak ini ya? Ini enggak. Kenapa? Karena will have been referred to itu enggak. Itu teman-teman dia gabungan dari dua tenses dan maknanya enggak cocok ke sini nanti. Gitu. Tapi kalau Charlie kalau Alpha dan Delta itu masih oke lah. Enggak sih. Verb 3 itu udah pasti verb palsu. Bisa iya, bisa enggak. Ingat, verb 3 yang palsu itu kalau mereka itu sendirian. Tapi kalau mereka di depannya ada is, am, are, was, were, have, had, itu berarti asli. Gitu ya. D, karena kalau perfect terus pakai 3H. Ya, memang kalau misalnya perfect pakai verb 3, cuma masalahnya di sini ini cuma penentuan apakah pasif ataukah aktif aja. Oke, teman-teman, ya. Coba saya tanyakan gini aja. Savannah ini, teman-teman, itu merujuk pada piece of land atau merujuk pada sebuah daratan atau dataran itu di masa lalu apa sampai sekarang? Itu aja sih pertanyaannya. Kalau misalnya dia sampai sekarang berarti itu kan present, masih sampai sekarang itu present. Tapi kalau dia rujukannya hanya di masa lalu aja berarti itu referred, teman-teman. Kira-kira yang mana? Referred to? Oke, jawabannya ini biar nggak lama-lama. Si Delta, ini enggak. Kenapa? Karena fakta itu tidak mungkin diungkapkan. Kalau fakta yang sampai hari ini, terutama itu misalnya Amerika was very good. Itu tidak mungkin masa lalu, tapi masa sekarang gitu.
teman-teman ya. Pokoknya gini, menurut saya pribadi sebagai tenaga pengajar dan sekaligus peserta kalau TOEFL, paling susah itu kalau udah masuk aktif pasif, teman-teman. Itu hati-hati karena meaning itu kadang tidak cocok, teman-teman. Contohnya aja lah, what is your name? Itu teman-teman maknakan apa? What is your name? Siapa kan? Siapa namamu? Padahal what itu tidak pernah punya makna siapa. Gitu. Ya. Jadi kayak gitu, teman-teman. Oke, nomor 17. Nih. Hayo nomor 13. Ada kata kerja nggak di sini nih? Ada, mana kata kerjanya? Lihat. Kalau titik-titik ada di awal, di tengah, lihat kata kerja apa enggak. Oh, ada, found. Ini verb 3 apa verb 2 nih. Found ini kan verb 3 dan verb 2-nya sama. Maka kita bisa pastikan di sini adalah verb 2. Kenapa? Lihat, di belakangnya ada objek. Verb 2 itu rata-rata diikuti objek. Tapi kalau verb 3 biasanya dia di sini nih akan diikuti oleh by, in, from, dan yang lainnya, teman-teman. Ya. Itu yang pertama. Oke, berarti kalau sudah ada kata kerja yang ada di sini, kata kerjanya sudah asli nih, berarti kita tidak perlu kata kerja asli lainnya. Kalaupun harus, maka kita wajib tambahkan conjunction. Jadi carilah conjunction plus verb asli. Terserah verb aslinya verb 2, verb 3, yang is aorist word, dan yang lainnya. Gitu ya. Yang mana yang akan gugur duluan? Ingat nggak materi yang kemarin tuh? Yang materi kemarin ini kan Ferdinand Milan ini kan manusia. Di sini permasalahannya adalah who. Maka ini langsung aja pasti di sini munculnya who. Kenapa? Karena dia manusia. Jadi kalau setelah Magellan ini bukan tidak muncul who, maka akan gugur yang mana? Alpha gugur duluan, Bravo gugur duluan, Delta gugur duluan. Yang mana? Charlie. Gitu, teman-teman. Charlie guys. Oke, fix ya. 18. Oke, 18. Ada kata kerjanya apa enggak? Gitu aja dulu. Oke. Ada ya, ini kata kerjanya. Verb 2 nih. Ini verb 2 berarti ini VA, verb asli. Oke. Kalau sudah ada kata kerja, berarti teman-teman tidak perlu lagi tambahin kata kerja. Teman-teman juga perhatikan ya, kalau ngerjain soal tuh perhatikan kata N. Kalau udah ada kata N, berarti ini paralel. Berarti kata-kata sebelum dan sesudah N wajib sama. Di depan N ada apa? Ada hunting, verb ing. Di sini juga ada hiking, verb ing juga. Maka di sini pasti isinya verb ing. Maka semua opsi yang bukan verb ing gugur. Yang mana? Alpha gugur, Bravo gugur. Loh ini kan ada. Iya ada tapi di belakang. Yang kita perlukan itu di depan guys. Itu ini gugur, Delta. Gampang gak tuh? Gampang lah. 19. Ya, 19. Iya nanti ini udah saya rekam dan nanti saya upload di YouTube. Biar teman-teman itu yang gak dapet dari awal bisa tonton lagi gitu. Oke gitu ya. Nomor 19 nih. Apa nih? Understood. Clearly understood. It is not clearly understood. Berarti ini verb 3 ya. Dan di depan itu sudah ada ismr. Berarti ini verb 3 asli. Fix. Berarti kalau sudah asli teman-teman tidak perlu lagi mencari kata kerja asli lainnya. Kecuali kata kerjanya ditemani oleh conjunction. Yang mana nih? Ini juga kata kerja nih teman-teman nih. Cause ini juga kata kerja. Berarti ada 2 kata kerja yang asli. Maka di sini pasti kita butuh conjunction. Maka semua opsi yang gak ada conjunctionnya gugur. Berarti yang mana? Yang gak ada conjunctionnya dulu nih. Delta gugur. Ada nggak conjunction? Nggak ada. Charlie gugur. Kenapa? Di sini juga nggak ada conjunction nih. Gugur juga kan? Maka sisanya Alpha dan Bravo. Masalahnya, apakah Ken-nya muncul di awal atau di depan kayak gini? Why Ken? Apa why eating too much mini hamburger Ken? Yang mana tuh?
Alpha ya, alpha ya. Kenapa? Gini teman-teman, kalau teman-teman ketemu dengan conjunction pertanyaan kayak gini, kayak why, who, what, dan yang lainnya, dan tiba-tiba muncul kayak auxiliary is am was were ataupun can, nah itu sebenarnya pertanyaan guys, gitu. Why do you like me? Why do you like me? Tapi kalau bukan pertanyaan, berarti yang pertama ini namanya clause. Jadi clause itu pernyataan yang mirip pertanyaan. Contohnya kayak gini. I know who you are. I know who you are. Aku tahu siapakah kamu. Itu kan sebenarnya kayak pertanyaan, tapi itu sebenarnya pernyataan. Ini yang kita sebut dengan noun clause. I know who you are. Jadi setelah who tidak muncul are-nya dulu, tapi munculnya you are. R-nya di belakang. Sama kasusnya kayak yang alpha. Berarti bravo gugur. Kayak gitu teman-teman ya. Nah, bagaimana kalau misalnya kita tulis kayak gini. I know who are you. Aku tahu siapa kamu. Ya, itu namanya nggak tahu gitu. Gitu ya. Oke, ada. Nanti saya upload juga di YouTube. Oke, gitu ya. Nomor 20. Ya, YouTube-nya ada di sini guys nih. Nih YouTube-nya ada di sini nih. Vocab level. Cari aja nanti di situ ya. Tiap kapan? Insya Allah tiap hari. Semoga aja konsisten dan tidak ada kesibukan lain. Karena saya kemarin belum bisa live karena masih ada tesis. Dan sekarang udah tesis sudah kelar, jadi bisalah bantu-bantu teman-teman juga. Oke, next one. Nomor 20 nih. Gampang nih, gampang. Ayo. Lihat, titik-titik ada di tengah. Ada kata kerjanya apa enggak nih? Lihat, titik-titik nih di tengah nih. Kata kerja ada enggak? Oh ada, mana? Working. Tapi working itu dia muncul tiba-tiba, berarti dia verb palsu, berarti VP tuh. Kalau di sini hanya ada verb palsu, berarti di sini butuh verb asli. Maka semua opsi yang bukan verb asli gugur. Pertanyaannya juga, apakah kita butuh conjunction enggak di sini? Enggak. Kenapa? Karena kita belum memiliki kata kerja sama sekali, jadi kita tidak memerlukan conjunction. Conjunction hanya diperlukan apabila ada dua kata kerja di dalam soal. Fix ya. Maka yang akan gugur duluan yang mana nih? Yang delta gugur duluan. Kenapa? Karena di sini nih teman-teman, magnifying itu verb ing yang muncul tiba-tiba berarti dia verb palsu. Gitu ya. Yang kedua, which, di sini muncul which. Nah, which itu kan tidak diperlukan, conjunction tidak diperlukan karena kita hanya memiliki satu kata kerja asli di sini. Maka Charlie juga gugur. Del alpha juga gugur. Kenapa? Kasusnya sama nih. Nah, kita boleh banget nambahin conjunction kalau kata kerjanya ada dua. Misal nih, kita ambil yang alpha. Berarti kita satukan kan ke sini. Berarti kata kerjanya nanti cuma ini doang dong. Ini doang. Satu doang gitu kan. Sementara syarat untuk mendatangkan conjunction, kata kerjanya wajib ada dua. Fix ya. Oke. Fix. Berarti bravo ya, bravo nih. Ini bravo, tak centang dulu. Oke, 21. Nih hampir selesai nih materi yang ini. Baru nanti masuk ke materi satunya. Pada tes bahasa Inggris. Kayaknya besok nih banyak nih yang tes bahasa Inggris nih. Yuk. Jangan lupa tap layarnya guys, biar banyak tuh like tuh. Walaupun aku nggak tahu juga sih buat apa. Buat seru-seruan aja sih. Oke, yuk nomor 21. Lihat, nomor 21 ada kata kerjanya apa enggak? Gitu aja. Pokoknya gini teman-teman, prinsipnya kalau mau ngerjakan soal-soal di tengah, titik-titik di tengah, teman-teman langsung cek kata kerjanya. Biasanya yang bermasalah cuma di situ aja. Gitu ya. Jadi lihat, ada kata kerja enggak di nomor 21? Oh, enggak ada, masih enggak ada kata kerja aslinya. Maka jelas di sini butuh kata kerja asli itu. Nah, kalau butuh kata kerja asli di sini, berarti semua opsi yang enggak ada kata kerja aslinya akan gugur. Yang mana? Oh, semuanya ternyata ada. Ini ada, ini ada, ini ada, ini ada. Tapi yang jelas salah adalah delta.
Kenapa? Sekali lagi, kita tidak butuh conjunction di sini karena kita belum memiliki kata kerja sama sekali. Fix ya. Nah, sekarang pertanyaannya, singer and entertainer. Singer and entertainer, koma. Nah, kalau teman-teman ketemu kayak gini, singer and entertainer, koma, terus habis itu bla 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 bla. Nah, ini namanya teman-teman koma apositif. Koma apositif. Nah, kalau di dalam kelas reguler nanti ya, tapi belum buka. Kelas reguler itu teman-teman ada modul nanti itu akan bahas tentang ini. Jadi simpelnya gini. Koma apositif itu adalah koma penjelas, pemberi keterangan tambahan bagi subjek. Contoh nih, misalnya kayak gini. Soekarno is handsome, gitu kan. Tapi orang luar negeri itu nggak tahu tuh siapa nih Soekarno. Makanya kita buat tuh Soekarno, koma, the first president of Indonesia, koma. Nah, jadi koma apositif itu biasanya menggunakan 2 koma. Tapi ketika koma apositif diletakkan di awal kalimat kayak gini, maka cukup satu aja komanya. Ini cara lain untuk menulis koma apositif. Ada juga yang di akhir nanti, gitu ya. Oke, simpelnya ini bukan subjek teman-teman. Ini keterangan aja. Subjeknya masih ada di sini. Jadi yang kita butuhin di sini adalah subjek plus verb. Jadi semua opsi yang bukan subjek dan verb akan gugur. Yang mana? Alfa. Kenapa alfa gugur? Karena kalau misalnya kita langsung kayak gini, kan ada singer dan entertainer. Berarti 2 kan? Kalau 2 harusnya were. Gitu. Alfa gugur. Terus yang kedua yang akan gugur adalah si bravo. Kenapa? Famous itu adjektif guys. Dan adjektif tidak bisa dijadikan sebagai subjek. Subjeknya mana? Yang ini nih. Kebalik dia itu. Gitu teman-teman. Yang mana yang benar? Yang Charlie. Frank Sinatra. Ini subjeknya. Was ini kata kerjanya. Famous ini yang kita sebut dengan komplement atau pelengkap. Gitu. Jadi nomor 21 Charlie. 22. Guys, geser dikit bang. iPad-nya soalnya nggak kelihatan. Oh iya kah? Yang mana yang nggak kelihatan guys? Kasih tahu ya. Nah, gini kah? Gini kah? Aman nggak? Oke. Next. Geser ke kiri. Ke kiri itu ke sebelah sini. Sini kah? Geser ke kiri. Saya bingung nih kirinya ada di mana. Kelihatan semua enggak kan? Oke, kayak gitu ya. Oke. Pas di tengah. Udah aman dong. Oke, siap. Susah guys kayak gini karena tripodnya nih nggak mendukung. Kalau mendukung wah enak kali nih. Besok lah kalau aku udah nyampe rumah baru tak beli tripod yang bagus. Next, nomor 22. Ada kata kerjanya enggak nih? Ada, mana? Is ini kata kerja, udah fix asli ya. Ada when replying. Nah, kalau teman-teman ketemu dengan conjunction plus verb ing kayak gini, ini nanti namanya teman-teman, kalau di kita itu masuknya kelas intermediate atau kelas structure 2. Ya, kelas structure level 2. Nah, ini nanti namanya ellipsis atau yang kita sebut paling umum kita sebutnya reducing atau reduction. Kalau kita sebutnya mungkin tutor lain sebutnya reduction atau reducing atau yang lainnya gitu teman-teman. Reducing atau omitting. Ellipsis itu ada 3. Ada reducing, ada omitting, ada yang terakhir abridgment gitu. Ada 3, makanya saya sebut tadi ellipsis karena ada 3 macamnya di dalamnya. Ada reducing, omitting, dan abridgment. Dan ini specifically we call this as abridgment. Jadi kita sebut abridgment dianya. Oke, next one. Yuk, yang mana nih? Yang jelas di sini kata kerjanya cuma 1 ya. Ini kata kerja asli, ini palsu tetap karena nggak ada ismr di depannya. Oke, yang mana nih? Oh, di sini ada but nih teman-teman. Di sini ini ada but nih. But ini juga conjunction. Ini setara banget dengan and. Jadi sebelum dan setelah but itu pasti sama tuh. Kalau di depannya
tensesnya pakai verb 1, di belakang verb 1. Kalau di depannya pakai past tense, di belakangnya juga past tense. Gitu ya. Oke, yang mana nih? Oke, yang jelas semuanya pakai but ya. Oke, yang mana nih? Delta alpha, but also is it. Nah, enggak ya, ini kebalik. But also is it, itu enggak. Kenapa? Karena ini kebalik teman-teman. Jadi harusnya di sini nih harusnya jadi it is, but also it is. Gitu, bukan is it. Kalau is it pertanyaan. Gitu. Jadi alpha gugur duluan ya. Bagaimana dengan yang bravo? Bravo nih sama nih kayak yang di atas. Yang dia juga kebalik, harusnya it is. Jadi gugur ya. Ini doang nih kebaliknya nih. Charlie, kalau yang Charlie, but also important to be is. Enggak juga guys. Enggak mungkin di sini dia delta. Jadi yang paling cocok itu yang di delta. But it is also important to be. Untuk menjadi courteous. Gitu. Amin ya. Wah masih aman nih. Ini sampai nomor 25. Habis itu masuk ke materi baru. Oke. 23. Yo 23. 30 detik. Bang, tapi not only bukannya berpasangan dengan but also. Yes, iya kan? Not only pasangan dengan but also-nya ini, but-nya also-nya yang ini. Yang atas tadi kan. Iya, jadi dia itu teman-teman, biar teman-teman gak salah duga nih ke yang ini, mereka itu tidak harus selalu bersamaan but also bergabung, enggak. Mereka itu bisa dipisah kayak gini, masih. Ya, kayak gitu. But also. Oke, nomor 23. Oh, saya tahu kenapa tadi ngilang separuh tuh. Ini tripodnya turun. Oke, kayak gitu. Ya, nomor 23. Delta. Oh ya? Must buy. Have to buy. Ya, yang mana nih? Ada kata kerja nggak di sini nih? Ada. Yang mana? Kata kerjanya ini loh. Might ini teman-teman adalah modal. Jadi modal itu bukan modal dagang ya. Modal itu teman-teman ada 5. Itu yang paling umum dan sering masuk BUMN, TOEFL atau masuk jurusan kampus-kampus tuh sama. Yang pertama itu ada will, ada shall, ada can, ada must, ada may. Gitu kan. Nah, ini modal yang paling umum. Nah, ini teman-teman juga bisa kita bentuk yang kedua menjadi would. Ini should. Ini could. Ini must, ini nggak ada verb 2-nya ya. Must itu tetap must. Nah, baru may ini berubah menjadi might. Nah, inilah dia. Nah, setelah ini ya, setelah modal ini teman-teman, wajib muncul sebuah verb 1 ori atau kita sebut dengan BI. Apa itu BI? BI itu bare infinitive atau verb 1 sebelum ditambahin apapun. Masih orisinil, nggak ditambah SIS dan yang lainnya. Fix ya. Nah, sehingga might ini teman-teman, karena dia wajib diikuti verb 1, maka selain verb 1 akan gugur. Yang mana? Yang selain verb 1, yang bravo gugur duluan. Kenapa? Tuh, nggak ada yang namanya must to, nggak ada yang namanya can to, will to, itu nggak ada. Wajib verb 1. Jadi, to itu salah. Oke ya. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, di sini has juga akan salah. Kenapa? Has ini teman-teman, itu sebenarnya adalah have yang ditambahkan is. Tapi kan nggak mungkin kita sebut haves gitu. Makanya alternatifnya jadilah dia has. Itulah kenapa kalau si he, it itu selalu pakai has. Dikarenakan itu penambahan is di sini disatukan menjadi has. Gitu. Fix ya. Oke, next one. Bagaimana O2 yang ada tunya? O2 itu teman-teman itu namanya similarity. Bukan masuk modal asli. Jadi nanti ada similarity. Kayak be going to itu similarity. Sama kayak O2. Gitu teman-teman. Ya. Oke, berarti di sini ada must. Must itu modal. Pertanyaannya adalah, bolehkah ada 2 modal di dalam satu kalimat? Dan itu bertemu secara langsung nih. Kan masnya pasti muncul di sini toh.
Itu nggak boleh teman-teman. Jadi nggak boleh ada dua modal bersamaan. Kalau misalnya itu harus terjadi, maka teman-teman ganti menjadi similarity. Similarity dari will itu adalah be going to. Jadi misalnya saya harus bisa. Harus itu can, bisa harus itu adalah must, can-nya itu bisa. Kan dua tuh. Nah, ini tidak boleh kita bilang I must can. Itu nggak bisa. Jadi harusnya kita harus pakai similarity namanya. Nggak ada di sini materinya. Similarity itu maka kalau yang kedua ya pakai similarity. Jadi I must be able to bla 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 gitu. Jadi jelas nggak boleh kita menggunakan must yang ada di sini. Maka jawabannya have to. Ini sinonim dari must. Kita sebut sinonim atau kita sebut dengan similarity. Ya, similarity. Itu namanya similarity. Gitu ya, fix ya. Nah, itu. Jadi jawabannya si Delta, bukan si Charlie. Apalagi Bravo. Bravo ini enggak ya. Ya, fix. Has buat subjek singular, si, he, it, yes. Nah, coba teman-teman tuh kapan-kapan tuh tanya kayak gini nih. Kalau misalnya ditanya kayak gini. Nih, kita buat itu ya. Does she eat rice gitu kan? Kalau ditanya, kenapa di sini pakai does? Jawabannya satu tuh. Karena subjeknya adalah she. Coba balik pertanyaannya. Gurunya nanti bingung tuh yang mau jawab. Kenapa kalau she harus pakai does? Nah, kenapa tuh? Jadi sebenarnya she itu auxiliary itu yang ada itu hanya do. Do she eats rice gitu. Tapi ada konsep kayak gini dalam grammar. Kalau ada dua kata kerja di dalam sebuah kalimat, ini kata kerja bantu atau auxiliary, ini kata kerja asli atau ordinary, maka ini kan pembantu, ini majikan. Jadi kalau ada yang berat-berat kayak gini, kita kasih ke pembantunya. Nah, di sini tidak mungkin jadi dos gitu. Jadi kita jadikan does. Does she eat rice? Jadi sebenarnya she itu tidak pernah menggunakan does. Aslinya seperti itu. Cuma karena ada hukum bahwa kalau ada dua kata kerja S-nya harus dipindah ke depan, maka jadilah dia does. Asal muasalnya do tuh semuanya. Gitu teman-teman ya. Balik lagi ke jalan yang benar. Jadi jawabannya nih apa nih? Nih. Jawabannya nih. Lihat nih. Kalau teman-teman ketemu dengan of, setelah itu di sini muncul titik-titik atau preposisi muncul titik-titik, potensially dia itu akan munculnya verb ing, teman-teman. Ya, ini trik cepatnya. Jadi ingat-ingat kalau ada of, habis itu muncul titik-titik dan titik-titiknya di sini semuanya kata kerja, maka pasti verb ing yang muncul. Ini namanya object of preposisi. Object of preposisi. Misalnya of jumping, in deciding, in preparing, dan yang lainnya. Sebentar ya, ada tamu nih. Masuk. Oke, seperti itu. Oke, lanjut. Berarti kalau setelah of itu pasti muncul verb ing, maka semua yang bukan verb ing gugur. Yang mana? Alpha gugur duluan karena ini masih ori, verb asli. Dan Charlie juga gugur, ini juga masih ori. Harusnya verb ing. Bagaimana dengan yang ini? Ini memang jumping, tapi bukan ini masalahnya. Masalahnya yang are yang ada di sini nih. R-nya itu harusnya aring, nggak mungkin kan ada aring, being gitu harusnya. Tapi itu juga nggak cocok nantinya. Jadi jawabannya delta. Terakhir untuk soal ini, habis itu kita masuk materi baru. Of itu berhubung dengan B atau benda, yes. Jadi sebenarnya guys, setelah preposisi itu kan pasti muncul gini. Setelah prep itu pasti muncul
object of preposisi, OP kan. Nah, kalau objek itu pasti dia itu sebuah noun atau sebuah kata benda. Sehingga apabila setelah preposisi ini muncul sebuah verb, maka verbnya kita paksa menjadi kata benda. Dengan cara apa? Dengan cara kita tambahkan ing. Kalau kita sudah jadikan ing, maka verb yang ada di sini ini namanya gerun. Gerun itu atau gern itu adalah kata kerja yang difungsikan sebagai noun. Endingnya tetap jadi noun, guys. Seperti itu. Fix ya? Bisa ya kayak gitu ya. Oke. Next, nomor 25 nih, yang terakhir untuk soal ini. Oke. Would be bla 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 often, would very often advise. Kira-kira apa tuh? Di sini jelas sudah ada kata kerja ya. Di sini ada kata kerja. Terus di sini juga ada kata kerja bantu. Would very often advise. Itu aman, masih kayak gitu. Ya, berarti kalau teman-teman dipaksa lagi mencari sebuah kata kerja, maka teman-teman carilah kata kerja palsu atau yang conjunction plus verb. Ini opsi kedua. Opsi pertama itu berarti di sini verb palsu. Yang mana nih kira-kira nih? Nah, lihat. Apakah ini verb palsu ya? Ini verb palsu. Yang jelas alfa akan gugur karena tidak mungkin setelah advice muncul verb asli lagi. Kalau mau dikasih verb asli lagi, wajib ada sebuah conjunction di depannya. Sementara kita nggak punya conjunction di sini. Alfa gugur. Bravo juga akan gugur. Kenapa? Learn itu juga merupakan sebuah verb satu yang berarti dia verb asli. Berarti gugur tuh. Berarti Charlie apa delta. Nah, gimana tuh cara bedakannya? Charlie apa delta? Advice to apa advice learning? Advice to learn apa advice learning? The team vocab level would very often akan sering menasehati atau menyarankan kayak gitu. Bla bla bla, belajar bahasa Inggris via TikTok, Instagram for faster English acquisition agar mendapatkan bahasa Inggris yang cepat gitu, teman-teman. Kak, setelah advice bukannya subjunctive ya? Bisa, tapi kalau mau subjunctive itu wajib di sini muncul that dulu. Itu baru. Ingat, syarat subjunctive itu wajib teman-teman tambahin that. Itu subjunctive. Tapi kalau misalnya nggak ada that, itu berarti bukanlah subjunctive, guys. Ketinggalan baru join sekarang. Ada YouTube-nya, guys. Nanti YouTube-nya di sini ya. Saya upload nanti. Insya Allah besok lah. Oke. Yuk, yang mana nih? Nah, jadi nomor 25 ini, teman-teman, boleh advice itu, teman-teman. Ini namanya certain gerund dan certain to infinitive. Ini materinya. Nah, di sini, teman-teman, kalau misalnya teman-teman itu ketemu dengan certain kayak gini, ini adanya di buku Betty Azhar. Kalau nggak salah, ini di second edition itu halamannya 168 di sebelah kiri bawah ada di sini nih, dan 169 ada di sebelah atas di sini, gitu teman-teman ya. Itu certain gerund. Nah, ternyata advice itu, teman-teman, boleh diikuti to infinitive, boleh juga diikuti verb ing. Jadi kedua-duanya benar. Cuma di dalam soal ini, kalau teman-teman mau tambahkan yang to infinitive, itu wajib muncul objek dulu di sini nih. Muncul objek dulu baru to infinitive. Contohnya kayak gini. I advise you to. Jadi muncul you dulu. I advise you to learn. Tapi kalau nggak ada objeknya, maka teman-teman langsung verb ing. I advise learning. I advise swimming. I advise bla bla bla. Pokoknya yang ing. Tapi kalau misalnya teman-teman itu ada objeknya, pakai yang Charlie. Karena di sini nggak ada objek, maka jawabannya adalah delta. Charlie gugur. Fix? Aman nggak tuh? Nah, jadi seperti itu, teman-teman. Ada pertanyaan lagi? Sedih banget dari tadi jawab salah mulu aku. Gak apa-apa, salah
Kalau nggak salah guys, kalian itu sama aja dengan memecat guru. Karena kalian salah, guru itu punya pekerjaan. Jadi bersyukurlah kalau ada orang salah, berarti guru itu masih dibutuhkan. Jangan ngeblank please pas tes. Error recognition. Ini error recognition nih. Ya, salah tanda mikir. Iya bener, salah itu tandanya mikir. Oke, yuk. Lihat live jam berapa? Jam 7 malam WIB ya, jam 7 malam WIB. Insya Allah tiap hari, insya Allah. Tapi saya nggak janji loh guys, tapi insya Allah tiap hari. Sangat bermanfaat sekali kontennya, amin. Kalau teman-teman mau latihan soal, cek lah di konten tuh. Kalau yang belum follow lah saya, biar kebantu saya. Kerjakan soal-soal yang ada di itu. Oke, siap dengan yang ini? Yang sekarang susah banget. Iya. Enggak guys, gini. Kalau dibilang susah sih, semua susah. Ingat pertama kali dulu kita lihat sepeda motor, kita kan kayaknya susah kali itu sepeda motor gitu kan. Tapi kalau kita udah terbiasa dengan itu, endingnya malah sepeda motor itu nggak usah mikir gitu. Nah, berarti kita itu bukan karena nggak tahu, dan bukan soalnya sulit, dan bukan karena kita bodoh, tapi kita kurang terbiasa aja. Gitulah yang ditanamkan kalian tuh. Oke, Bang tahu tanya conjunction diikuti oleh apa ya? Bang, conjunction itu pasti diikuti oleh subjek dan verb atau verb aja. Itu kebalikan dari preposisi. Kalau preposisi itu diikuti oleh selain kata kerja. Kalaupun dipaksa kata kerja harus muncul di belakang preposisi, maka kata kerjanya diganti menjadi verb in. Gitu ya. Oke, saya jelasin ini. Teman-teman harus simak baik-baik, yang ini penting banget nih. Karena ini cara mengerjakan soal part B atau error recognition, atau cari yang mana yang salah. Oke, yang pertama nih, saya jelasin dulu. Jadi, nanti ketika teman-teman mau mengerjakan soal part B itu, teman-teman, itu sebenarnya teman-teman tidak perlu membaca soal. Ya, ingat, tidak perlu membaca soal. Yang harus teman-teman lakukan itu adalah teman-teman fokus pada, kan mereka itu biasanya di garis-garis bawah kan. Teman-teman fokus nanti pada kata yang di garis bawah. Lihat, misalnya ini nih yang di garis bawahin, yang ini nih. Kata ini yang di garis bawahin. Lihat, di depannya itu pasti ada modifier, di belakangnya pun juga pasti ada modifier. Artinya modifier itu kalau kita bahasakan pasangan yang cocok dengan dia. Gitu ya. Jadi apakah pasangannya si yang bergaris bawah ini cocok dengan kata yang ada di depannya, atau dia cocok nggak dengan kata-kata yang berada di belakangnya. Contoh nih, misalnya kalau yang di garis bawah itu adalah noun di sini ya. Nah, kalau misalnya yang di garis bawah itu adalah sebuah kata benda, maka lihat teman-teman, di depannya itu ada adjektif apa enggak. Kalau misalnya ada, sebentar ya. Ini masih ada teman. Bentar. Oke, nah jadi gini. Kalau misalnya nanti teman-teman itu ketemu dengan sebuah kata benda nih, di garis bawah nih kata bendanya, dan lihat di depannya ada adjektif apa enggak. Kalau misalnya ada, jangan disalahin. Kenapa? Karena adjektif itu dapat menjelaskan kata benda. Artinya adjektif boleh berpasangan dengan kata benda. Jadi tanda panah ini kita baca dapat menjelaskan atau dapat menerangkan, gitu ya. Oke, jadi teman-teman nanti misal nih, oh ternyata ada kata benda di garis bawah dan di depannya ada adjektif, maka jangan salahin, itu benar. Karena noun pasangannya memang dengan adjektif. Atau misalnya teman-teman ketemu dengan kata benda dan di belakangnya ternyata muncul sebuah verb in, itu juga jangan disalahin. Atau verb 3 lah. Jangan disalahin. Kenapa? Karena verb in dan verb 3 itu juga difungsikan sebagai adjektif, dan adjektif dapat menjelaskan noun. Jadi ini ilmu nih.
Jadi kapanpun teman-teman ketemu dengan sebuah kata benda, di depannya ada adjektif atau di belakangnya muncul verb ing secara tiba-tiba atau verb palsu lah simpelnya ya, verb palsu, maka jangan disalahin verb palsunya. Itu juga benar karena dia itu difungsikan sebagai adjektif untuk menjadi temannya noun. Jadi ini cuma permainan apakah nanti kata yang bergaris bawah itu cocok dengan pasangannya atau temannya yang ada di depannya, atau dia cocok nggak dengan kata-kata yang berada di belakangnya. Itu aja permainannya nanti ya. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau misalnya teman-teman ketemu dengan sebuah verb atau ketemu dengan sebuah adjektif atau adverb dan di depannya muncul sebuah adverb juga, jangan disalahin. Kenapa? Karena adverb dapat menjelaskan verb, adverb dapat menjelaskan adjektif, adverb itu juga dapat menjelaskan sesama adverbnya. Artinya, kalau nanti ini digaris bawahi, di depannya cek, oh ada adverb nggak? Ada, berarti jangan disalahin. Kenapa? Karena mereka itu udah sepaket atau serasi pasangannya. Jadi teman-teman nggak boleh menjadi menjadi perusak hubungan mereka. Mereka itu udah akur dan cocok, gitu ya. Ataupun adverbnya mungkin muncul di belakangnya, itu juga jangan disalahin teman-teman. Itu pasti benar nanti, ya, gitu ya. Itu penjelasannya. Ini nanti yang akan kita gunakan untuk menganalisa part 2. Ini silahkan di screenshot dulu karena nanti nggak akan kelihatan. Ya, ini di screenshot dulu. Nah, jadi adverb apa Kak? Adverb itu teman-teman penjelas atau kata keterangan. Kata yang menjelaskan atau menerangkan. Contohnya adverb kayak gini. Often, misalnya. Often, it. It ini kan kata kerja nih. Ini anggap ini di garis bawahin. Di depannya ada apa? Ada kata often. Often itu apa? Adverb. Nah, kalau ada adverb ketemu dengan verb, jangan disalahin. Ingat, adverb ketemu dengan verb. Itu benar. Mereka itu serasi dan sepasang memang kayak gitu, teman-teman. Ya, fix kayak gitu. Atau mungkin ada adverb ketemu dengan adjektif, jangan disalahin juga. Gitu ya. Modifier head, modifier tuh gimana? Jadi gini aja teman-teman. Head itu teman-teman ini aslinya inti. Head itu kepala kan, inti. Sementara modifier itu adalah kata yang memberikan penjelasan tambahan, informasi tambahan bagi si head. Contohnya, headnya misalnya kayak gini. Good book. Ini teman-teman, head itu adalah kata atau hal yang sedang dibicarakan. Kalau misalnya kita bilang good book, ya, good book, yang dibicarakan goodnya apa booknya nih? Booknya kan good book, buku yang bagus. Yang dibicarakan bukan goodnya, tapi booknya. Maka ini kita sebut dengan head, hal yang sedang kita bicarakan. Sementara good ini kan cuma pemberi penambah informasi. Sehingga dia itu kita sebut dengan modifier. Atau kita singkat dengan mod. Paham nggak sampai sini? Gitu ya? Oke. Gitu teman-teman ya. Oke, fix sampai sini udah aman ya. Jadi intinya kita patokannya ke sini nanti. Nih, ini tips and triknya. Saya bacakan nih. Yang pertama, teman-teman itu jangan baca soal. Ingat ya, kalau mau ngerjakan part 2 jangan baca soal, nanti kita lihat prakteknya. Apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah cocokkan kata yang bergaris bawah. Jadi kata yang bergaris bawah, misalnya ini nih kata yang bergaris bawah ini si X misalnya. Saya dulu. Misalnya yang bergaris bawah ini si X. Maka cocokkan dengan kata sebelumnya atau kata setelahnya. Cocok enggak berdasarkan tabel yang ada di atas tadi. Kalau cocok berarti kita leave it, tinggalin. Kalau enggak cocok berarti itu pilihannya. Gitu ya, itu yang akan jadi jawaban. Oke, gitu ya. Oke, yang pertama, cocokkan kata yang bergaris bawah dengan kata sebelum dan sesudahnya. Jadi kita nanti jangan baca soal tuh, langsung cari mana kata yang bergaris bawah, cocokkan dengan kata sebelumnya dan kata di belakangnya. Ya. Oke, itu yang pertama. Yang kedua nih, ini pasti nih, ini sesuatu yang pasti. Sebelum dan sesudah of pasti kata benda, guys. Sebelum dan sesudah of pasti kata benda. Gitu ya. Oke. Selanjutnya nih. Bang mau SS. Mau SS yang mana? Yang ini kah? Ini rumusannya yang tadi nih.
Oke ya, ini di SS karena ini nanti jadi patokan kita. Oke, jadi ya. Oke, itu yang kedua. Ingat, sebelum dan sesudah of pasti kata benda yang muncul. Entah kata bendanya sendirian atau dia masih bareng, misalnya good book, masih bareng goodnya. Yang penting di situ setelah dan sebelumnya ada kata benda dan wajib kata benda. Nih, yang ketiga, jika ada verb, teman-teman, jika ada verb atau kata kerja yang bergaris bawah. Ingat, kalau nanti ada kata kerja bergaris bawah, maka langsung periksa subjeknya. Kenapa? Karena nggak cocok. Biasanya kayak gini. She, misalnya kita tulis kayak gini. She, bla 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 bla, are gitu di belakang itu nanti jadi are. Kan nggak cocok nih, ini kata kerja, ini subjeknya. Ini nggak cocok kayak gini. Atau misalnya dia menggunakan kata kerja misalnya it. Nggak cocok kan? Kenapa? Kalau di sini subjeknya she, maka di sini harusnya ketambahan s. Maka ini nanti yang salah. Gitu ya teman-teman ya. Oke. Nanti ada di YouTube guys. Yang ketinggalan ada di YouTube nanti ya. Oke, selanjutnya nih. Kalau teman-teman jika ada dua kata yang bergaris bawah. Jadi nanti tidak hanya satu kata guys. Beberapa ada yang dua kata yang bergaris bawah. Kalau ada dua kata yang bergaris bawah, maka hati-hati karena biasanya mereka tertukar. Tertukarnya gimana? Contohnya kayak gini nih. Contohnya kayak gini. Tadi kan kita tak contohin good book kan? Good book. Nah, di soal itu dibalik nih. Jadinya book good. Nah, book good. Nah, ini di garis bawah nih, dua-dua kayak gini. Jadi kalau ada dua kata di garis bawah, hati-hati. Dia itu biasanya akan ketukar, depan belakangnya ketukar. Gitu ya. Oke, next one. Hati-hati dengan verb 3 atau verb ing. Karena mereka itu sering ketukar. Nah iya ini. Kalau teman-teman ketemu dengan verb 3 atau verb ing yang di garis bawah. Itu biasanya kalau dalam error recognition ini atau di part B. Itu biasanya ketukar. Yang verb ing ketukar harusnya verb ing dia tulis verb 3. Harusnya verb 3 dia tulis verb ing. Jadi gitu ya. Terus yang selanjutnya. Sebelum di sini pastikan setiap countable noun. Apa itu countable noun? Countable noun itu adalah kata benda yang bisa dihitung. Ya, contohnya mobil itu kan bisa dihitung. Kalau yang uncountable itu kayak minyak itu kan nggak bisa dihitung guys. Gimana cara taunya? Coba letakin angka aja di depan sebuah kata benda. Misalnya pensil nih, pensil 2 pensil bisa nggak? Bisa. Cocok nggak? Cocok gitu kan. Tapi kalau misalnya 2 air, cocok nggak? Nggak cocok. Karena yang namanya air mau yang pertama, yang kedua itu tetap air gitu. Yang membedakan cuma botolnya aja. Gitu teman-teman ya. Oke, itu. Nah, pastikan semua countable noun memiliki determiner. Apa itu determiner? Determiner itu secara detail saya nggak jelasin di sini karena banyak. Tapi simpelnya gini, semua countable noun itu di depannya wajib punya artikel. Minimal dia punya an ataupun the. Minimal harus ada itu. Jadi kalau ada sebuah kata benda yang bisa dihitung di depannya wajib ada ataupun e. Pertanyaannya, kenapa harus gitu? Ini, I have book. Gini kan? I have book. Ini nggak ada artikel kan? Ini jelas salah teman-teman. Kenapa? Karena book itu kan statusnya cuma 2. Kalau nggak tunggal pasti jamak. Dalam bahasa Inggris itu kayak gitu doang. Kalau nggak tunggal jamak tuh pasti. Nah pertanyaannya, book ini tunggal apa jamak? Oh tunggal. Kok bisa disebut tunggal? Karena di sini nggak ada S-nya. Nah, logika seperti itu nggak bisa diharapin di sini. Kenapa? Hanya karena dia tidak memiliki S, bukan berarti dia itu tunggal. Ini sama aja kayak ini. Misalnya kayak gini. Kalau misalnya ada orang gundul kayak gini, saya tanya tuh, cowok apa cewek? Hanya karena gundul teman-teman akan bilang, oh itu pasti cowok. Wah, belum tentu. Nah, fungsi artikel itu adalah untuk menjelaskan apakah kata benda itu tunggal atau enggak, teman-teman. Sehingga I have book ini enggak jelas nih booknya tunggal apa enggak. Makanya teman-teman wajib tambahkan minimal ada I have a book. Dan kalau misalnya teman-teman nanti ketemu dengan soal I have book, maka jelas booknya ini salah. Karena dia butuh artikel, teman-teman. Terima kasih teman-teman buat gift-nya. Oke, gitu ya. Jadi pokoknya semua kata benda, kalau teman-teman ada kata benda nih, lihat tuh teman-teman bisa dihitung apa enggak. Oh bisa dihitung, lihat di depannya ada artikel enggak, ada an atau the enggak.
Oh ada. Kalau misalnya ada berarti aman dia. Kalau belum ada berarti dia yang salah. Fix ya, kayak gitu ya. Oke. Next, selanjutnya nih, nomor 7. Hati-hati terhadap modifier berupa noun. Nah, jadi modifier itu, ingat tadi, modifier itu adalah penambah penjelasan atau penambah keterangan bagi head-nya. Apa head? Head itu hal yang dibicarakan. Contoh kayak gini. Saya tulis kayak gini. Nah, maka dia itu kan harus diganti adjektif. Kenapa? Modifier yang paling utama itu adjektif. Contoh kayak gini. Beauty girl. Lihat, beauty itu noun, girl itu noun. Pertanyaannya yang dibicarakan di sini beauty-nya apa girl-nya? Girl-nya kan? Maka girl ini kita sebut head, beauty ini adalah modifier, kita singkat dengan M. Nah, pertanyaannya karena di sini adalah beauty itu adalah sebuah kata benda, maka ada yang lebih utama. Apa yang lebih utama? Adjektif. Jadi daripada kita bilang beauty girl, itu lebih cocok kita bilangnya beautiful girl. Jadi di sini kalau dibilang salah nggak salah, tapi yang paling cocok kita tulisnya beautiful. Maka yang salah itu yang ini teman-teman. Itu nanti. Jadi hati-hati terhadap modifier atau penjelas yang berbentuk kata benda. Biasanya dia ketukar dengan adjektifnya aja. Gitu ya. Ini modifier. Next one. Yang terakhir. Jika ada adjektif atau muncul setelah verb, jika ada adjektif muncul setelah verb, maka kemungkinan salah. Kenapa? Kenapa teman-teman? Karena gini. Coba teman-teman perhatikan yang di atas lagi. Lihat. Sebelum dan sesudah verb itu biasanya yang paling memungkinkan, setelah verb itu biasanya paling memungkinkan itu munculnya adalah sebuah noun atau sebuah adverb. Jadi apabila setelah verb ini muncul sebuah adjektif, kemungkinan salah. Artinya ini tidak bisa dibalik. Ini ke sini, gak bisa ini gak bisa. Ini ke sini, gak bisa. Jadi harus adjektif pasangannya dengan noun atau pasangannya dengan verb ing atau dengan verb 3. Sementara verb, adjektif atau adverb pasangannya dengan verb. Tidak boleh disilang teman-teman. Gitu ya. Oke, fix kayak gitu. Nah, maka nanti kalau misalnya teman-teman ketemu dengan sebuah adjektif muncul setelah verb, itu biasanya harus diganti menjadi adverb. Contoh nih, misalnya kayak gini. I drive slow. Lihat, I drive slow. Ini verb kan? Slow ini adjektif. Ini salah. Karena adjektif itu tidak bisa menjelaskan verb. Apa buktinya? Buktinya di sini. Adjektif itu tidak bisa menjelaskan verb. Adjektif hanya dapat berpasangan atau menjelaskan noun aja. Gitu. Harusnya dijadikan apa? Slowly kayak gitu, teman-teman, ya. Jadi ini nanti yang akan salah di dalam grammarnya. Ya, kayak gitu ya. Sampai sini ada pertanyaan nggak sebelum kita masuk soal ini? Sebelum kita masuk praktek. Kalau sebelum adjektif bisanya apa? Sebelum adjektif ada di sini. Sebelum adjektif dia itu biasanya muncul adverb. Tapi tidak harus selalu ada adverb ya. Biasanya muncul adverb. Jadi kalau ada adverb plus adjektif jangan disalahin. Itu benar. Karena mereka sudah cocok. Jadi kalau saya bangun konsep buat teman-teman itu konsepnya kayak gini. Kalau mau ngerjakan soal part B, teman-teman cukup mencocokkan kata yang bergaris bawah dengan kata sebelum atau sesudahnya. Cocok enggak mereka sebagai pasangan? Cara menentukan pasangannya apa? Cara menentukan pasangannya ini. Kalau kata benda, pasangannya dengan adjektif atau pasangannya dengan verb ing atau verb 3. Sementara kalau verb, adjektif atau adverb, pasangannya biasanya dengan adverb, entah adverbnya di depan atau di belakang. Gitu ya. Fix. Oke, contoh nih. Oke, sebentar saya bergerak dulu. Kayaknya saya ini kaku. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, perhatikan nih. Ingat, kalau mau mengerjakan soal kayak gini jangan baca. Kalau dibaca teman-teman itu nanti kebanyakan baca habis waktu. Oke. SS 42. Oh ini nih. Ini nih. Yang ini apa yang atas? Yang ini ya. Silakan tuh. Nanti saya upload ke YouTube kok, teman-teman ya. Oke, jadi ya. Oke, di sini sekarang kita lihat.
Teman-teman jangan baca dari sini sampai ke sini. Teman-teman nggak akan fokus. Fokus aja pada kata yang bergaris bawah yang ini kan. Ini berarti alfa ya. Nah, kata ini cocok nggak dengan kata sebelumnya dan kata setelahnya berdasarkan tabel di atas. A little. A little itu teman-teman ini adalah sebuah adverb ya. Boleh nggak adverb muncul setelah is mr? Jawabannya boleh banget karena is mr itu boleh diikuti oleh sebuah noun, sebuah adjective atau sebuah adverb. Boleh banget. Sehingga setelah is ini bisa dibilang umum. Boleh a little. Aman ya. Sekarang cocokin lagi. A little ini boleh nggak ketemu dengan longer? Longer ini apa? Adjective. Boleh nggak adverb ketemu dengan adjective? Jawabannya boleh. Coba cek di tabel. Nih. Adverb ketemu adjective boleh nggak? Boleh banget. Maka bisa dikatakan bahwa yang nomor 2 ini, yang nomor 1 ini benar nih. Kan kita cari yang salah kan di sini. Berarti alfa ini benar. Fix ya, alfa lolos. Bagaimana dengan then that? Nih, lihat. Ini, kalau ingat tipsnya, kalau ada 2 kata bergaris bawah, wajib teman-teman hati-hati karena biasanya kebalik. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, lihat. Setelah of dan sesudah of itu pasti sebuah kata benda. Sementara then ini teman-teman adalah conjunction. Cocok apa enggak tuh? Berdasarkan tips and trick yang saya tulis. Enggak cocok kan? Nah, kalau enggak cocok berarti ini pasti salah. Salahnya di mana? Ini ketukar guys. Nah, jadi then-nya itu harusnya di depan, that-nya di belakang. Loh, that itu kan that itu kan adalah conjunction gitu kan. Nah, that itu teman-teman ada 3. Yang pertama, that itu bisa berupa adjective. Contohnya, that book, buku itu. Yang kedua, that itu teman-teman juga bisa berfungsi sebagai pronoun. Atau yang kita sebut juga bisa kita kategorikan sebagai noun. Nah, dan yang ketiga, that itu adalah conjunction. Nah, yang ada di sini nih karena dia muncul sebelum of pasti dia adalah noun. Gitu. Sehingga then that of bla bla bla. Alpha berarti yang bermasalah ada di Bravo. Ini yang salah. Bagaimana dengan Charlie? Charlie itu aman. Kenapa? N itu teman-teman conjunction dan boleh diikuti noun, adjective, adverb dan yang lainnya. Kalaupun ada koma di sini, teman-teman tak perlu membandingkan dengan that. Karena koma yang ada di sini ini sebenarnya pembatas dengan dunia lain. Simpelnya kayak gitu. Ya. Nah, boleh nggak N ketemu dengan not? Boleh banget. Boleh nggak not ini ketemu dengan so? Boleh. Kenapa? Not itu, teman-teman, kalau no itu adjective, kalau not itu adverb. Boleh nggak? Boleh, karena so itu juga adverb, guys. Jadi adverb ketemu adverb boleh nggak di tabel di atas? Boleh banget. Berarti Charlie aman. Bagaimana dengan gracefully? So kan berarti ketemu dengan gracefully. So-nya adverb. Gracefully ada penambahan ly di belakang. Berarti ini juga adverb. Adverb ketemu adverb boleh nggak? Boleh banget. Bagaimana dengan curve? Curve ini kan verb 3. Entah itu palsu, entah itu asli. Tapi di sini boleh diikuti atau diawali oleh adverb. Karena adverb bisa menjelaskan atau dapat menjelaskan verb 3. Mau yang asli, mau yang palsu sama aja. Gitu ya. Jadi nomor 1 yang bermasalah cuma ada di sini nih. Di sini doang. Bisa nggak kayak gitu? Gampang ya? Gampang nggak? Sebelum of itu pasti noun ya. Yes. Tipsnya ada di sini nih. Nih, tipsnya nih. Di tips yang kedua nih. Sebelum dan sesudah of pasti kata benda. Pasti itu, teman-teman. Moment. Iyalah. Yang nggak moment itu teman-teman mager-mageran gitu. Scroll TikTok. Wah, enak kali itu. Ya. Ya, tapi nggak apa-apa lah, teman. Saya pun juga males, teman-teman. Serius, saya males. Cuma saya mikir kayak gini. Kalau dengan kemalasan sekecil ini aja saya kalah, terus bagaimana saya menghadapi masa depan saya yang penuh dengan tantangan gitu. Itu aja sih kalau saya. Bang, lihat tabel dong. Oke, bentar. Ini tabelnya. Ini tabelnya ya. Pokoknya di tabel ini teman-teman tidak boleh cross ya. Verb ing itu tidak bisa menjelaskan yang ini tidak bisa menjelaskan ini. Ini sesuai panah aja. Asik, masa aja.
Tertampar kata mutiara. Enggak lah guys, itu untuk saya pribadi. Untuk saya pribadi, saya itu males banget. Saya itu penggila game. Jadi makanya saya itu nggak pernah main game. Karena sudah saya tahu saya penggila game. Zamannya COC dulu, saya punya 17 akun. Dan dimainkan sendirian. Punya klan sendiri. Dan dimainkan sendiri. Gabut nggak tuh? Kata mutiranya bagus banget bang. Ya itu motivasi saya sendiri aja. Karena saya selalu mikir, ya kalau saya yang kalah dengan diri saya sendiri dengan kemalasan sekecil ini, gimana saya mau ngadepin tantangan yang lebih besar di masa depan gitu kan. Oke, next nomor 2 nih, nomor 2. Kata benda bang. Saya juga tercandu game ML. Hentikan teman-teman, hentikan gitu kan. Saya penggila game banget. Saya penggila game, penggila anime. Makanya orang-orang bilang saya tuh wibu, tapi saya bodoh amat. Yang penting saya hidup. Orang lain mau bilang apa, bodoh amat gitu kalau saya. Yuk, gas. Nomor 2 nih. Pastilah guys, nonton kalau yang itu. Lanjut nih. Nanti jadi nanti saya dibahas dan dibully jadi wibu. Tapi saya bodoh amat mau dibully. Oke, next one nih. Lihat nih. Ingat ya, jangan baca soal. Gila aja kalau teman-teman baca soal dari sini sampai sini itu mabok teman-teman tuh. Fokus aja teman-teman, lihat. Yang pertama, di sini kan, yang pertama tuh ada di sini. Lihat, sebelum of wajib kata benda. Fix ya, di sini kata benda nih. Berakhiran ion, tion, ation itu jelas itu kata benda. Maka of dengan kata sebelumnya aman. Setelah of itu juga wajib kata benda. Tapi di sini new. Nah, tapi teman-teman jangan lihat ke sini, lihatnya ke sini. Kenapa? Karena spesies itu kata benda, sementara new ini teman-teman ini adjektif. Boleh nggak seperti itu? Boleh. Kenapa? Karena sebenarnya new ini kan adalah sifat dari spesies. Sehingga itu bukanlah dua hal yang berbeda, tapi mereka itu satu kesatuan. Contohnya, cewek cantik. Cantik itu tidak bisa dibedakan, tidak bisa dipisahkan dari kata cewek tersebut. Karena memang hakikatnya cewek itu cantik, sifat. Jadi hitungannya of itu tidak ketemu dengan new, tapi ketemunya dengan spesies. Fix ya. Maka di sini alpha jelas aman, tidak bermasalah, tidak error. Makanya disebut error recognition. Bagaimana dengan yang nomor 2? Yang nomor 2 ini adalah oven. Apa itu over? Over itu merupakan sebuah verb 1. Ingat tipsnya, kalau ada sebuah kata kerja bergaris bawah, langsung cek subjeknya. Subjeknya itu biasanya nggak cocok. Bukan selalu ya, biasanya nggak cocok. Mana subjeknya? Subjeknya itu dari sini sampai ke sini. Ya, subjeknya itu dari sini. Perhatikan, ini jebakannya. Teman-teman kalau lihat subjek yang panjang kayak gini, dari sini ke sini kan sampai semuanya nih subjek nih. Ini namanya complex noun phrase. Ini ada di materi level 2 di kelas reguler kalau di kelas kita. Kalau di kelasnya tutor lain nggak tahu saya. Tapi saya yakin ini nggak banyak diajarkan di itu. Karena ini sebenarnya hasil mikir saya pribadi dalam mengerjakan TOEFL. Jadi saya torehkan dalam modulnya. Ini saya istilahkan sebagai complex noun phrase. Nah, di dalam complex noun phrase, teman-teman, ya kalau di dalam complex noun phrase selalu ada subjek inti. Dan subjek inti itu hanya satu kata aja, tidak mungkin sebanyak ini. Jadi walaupun subjeknya panjang kayak gini, pasti ada subjek inti. Nah, subjek inti selalu terletak sebelum preposisi itu. Yang mana? Yang ini, guys. Introduction-nya berapa? 1. Karena 1, makanya dia ditambah S. Lalu bagaimana dengan island? Island ini bukan subjek. Ini namanya pelengkap subjek atau subjek komplement. Pelengkap subjek. Jadi ibaratkan kalau kita ibaratkan manusia nih, anggaplah cewek. Nah, ceweknya itu yang ini nih. Sementara of new spesies sampai ke belakang itu hanya baju, aksesoris, gelang, anting, kalung. Itu aja aksesorisnya. Intinya di sini nih, teman-teman. Maka saya sebut ini sebagai subjek inti, sementara ini subjek umum, teman-teman. Yang panjang ini subjek umum. Gitu ya. Oke, maka karena sudah subjek dengan verbnya sudah cocok, karena di sini tunggal ditambah SIS, maka aman banget. Oke, next one. Charlie nih. Jadi nggak perlu baca sampai sini. Lihat,
Di sini responsively, ingat, responsively itu berakhiran ly berarti dia adverb. Pokoknya yang berakhiran ly itu adverb, guys. Maka kalau misalnya di sini adverb, lihat of itu boleh nggak ketemu dengan adverb? Nggak boleh nih, nggak boleh. Ingat, sebelum dan sesudah of wajib kata benda. Kalau di sini adverb, jelas yang ini yang error, ini yang salah, gitu ya. Wajib noun itu udah ingat tuh. Ya, aman ya. Berarti yang bermasalah ini harusnya kalau responsively ini harus dipaksa jadi noun. Apa nounnya? Response. Response. Harusnya response. Kalau mau dibenerin ya response. Gitu, teman-teman. Oke, next one. Nah, bagaimana dengan sistem? Sistemnya ini perhatikan nih. Sistem ini sebuah noun. Kalau ada sebuah kata benda di garis bawahi, langsung teman-teman ingat apakah dia itu countable, bisa dihitung, atau uncountable, tidak bisa dihitung. Oh, sistem itu bisa dihitung. 2 sistem, 3 sistem, 4 sistem. Nah, kalau dia bisa dihitung, pastikan di depannya ada artikel. Ada nggak? Atau determiner. Oh, ada ini. Berarti sistemnya aman sudah. Karena dia sudah ada pelindungnya. Jadi sebenarnya artikel atau determiner itu kita ibaratkan pelindung bagi noun agar dia tidak salah. Fix ya, jadi delta aman. Yang bermasalah itu cuma di Charlie. Yes, aman gak tuh? Capek ternyata. Oke. Nggak pakai artikel. Ya, kalau uncountable tuh nggak pakai artikel, guys. Kenapa? Karena semua uncountable itu sudah bisa dipastikan tunggal. Jadi seperti ini konsepnya. Noun itu, terutama noun yang bisa dihitung, itu mereka tidak jelas tuh. Kalau misalnya saya bilang kayak gini nih, guys. Kalau saya tulis book, tunggal apa jamak nih? Masalahnya nih. Nggak jelas kan? Mau orang-orang kan bilang, oh, ini tunggal. Kenapa? Nggak ada S-nya, nggak bisa. Kita nggak bisa ngeklaim sesuatu hanya berdasarkan hal lain. Itu nggak bisa. Harus ada bukti dulu. Apa bukti ketunggalan dari book ini? Misalnya wajib ada book ini baru kita sebut tunggal. Jadi jangan menjudge sesuatu sebelum benar-benar ada bukti yang terlihat gitu. Gitu ya. Nah, ini book gitu. Baru kalau mau dibilang ini jamak, berarti wajib ada S-nya, baru kita bisa klaim ini jamak gitu, teman-teman. Nah, penggunaan artikel kayak artikel itu, teman-teman ya. Penggunaan artikel itu menjadi penyelamat bagi adanya adanya book yang ada di sini nih. Nah, bentar ya. Jadi kalau kayak gini, teman-teman, ini salah. Misalnya I have book, ini salah jelas kalimatnya. Masalahnya di Indonesia kita terbiasa bilang kayak gini, saya beli HP. Itu salah tuh kalimat tuh. Seharusnya kita bilang saya membeli sebuah HP itu. Kayak gitu, teman-teman. Jadi dengan menambahkan artikel itu akan menyelamatkan kalimat yang ada di sini. Gitu. Makanya semua kata benda yang bisa dihitung wajib dilihat dulu di depannya ada artikel apa enggak. Kalau enggak ada salah, kalau ada berarti benar. Fix ya. Oke, gitu. Jadi yang benar ini yang bermasalah Charlie ya. Nomor 2 C. Oke, yang nomor 3 nih. 5 menit lagi kita akhirin ya. Jam 12. Di sini sudah jam 12, guys. Jadi kita akhiri nanti. Di Indo paling ini jam 9 nih. Oke. Next one. Nomor 3. Ya, roll lagi dong. Oh, roll lagi. Sebentar. Ini. Mohon di SS ya. Ini teman-teman ini nggak akan ketemu di buku-buku lain. Saya jamin itu nggak akan ketemu di buku lain. Karena ini saya buat sendiri. Berdasarkan hasil analisa saya, hasil mikir, hasil renung, jadilah seperti ini. Saya buat tips and trick kayak gini biar teman-teman itu lebih mudah dan lebih up dan lebih konkret gitu loh ngelihatnya. Gitu, teman-teman. Ya, gitu. Jadi kalaupun cari teman-teman di grammar lain, di kursusan lain pun juga nggak akan ada. Kecuali kursusan tersebut niru dari sini. Sombong kali ya bang ini. Iyalah harus sombong. Kalau nggak sombong nanti diakui orang, repot kita. Bang tolong jangan sudah. Kurang ajar, tolong jangan sudah. Janganlah, saya capek. Di sini udah jam 12 guys. Saya ada di Australia. Jadi udah malam di sini. Dan besok saya tuh masih ada kegiatan. Pokoknya kita mulai belajar itu jam 7 malam waktu Indonesia dan berakhir jam 9.
Bang minum bang, gue saya minum ini capek. Oke, lanjut. Besok lagi live nggak bang? Insya Allah besok. Ini masih banyak guys ke belakang nih. Jadi besok kita lanjut lagi. Nih. Nomor 3 dulu. Kalau kalian nggak ada kerjaan, type tuh layarnya. Biar banyak like-nya. Saya mau ngumpulin like nih sebanyak-banyaknya. Walaupun nggak tahu buat apa sih. Yuk lanjut nomor 3. Slow, gak bisa jelasin verb maybe. Besok udah tes. Gak apa-apa guys, kan nanti kalian itu punya anak guys. Jadi nanti teman-teman itu jangan biarkan anak teman-teman itu diajari orang lain dulu. Harus diajari orang tuanya dulu. Biar wis keren banget ayah ini gitu. Keren banget ibu ini gitu. Ada tes akhlak gak sih? Ada tes akhlak. Oke, kita mulai ya. Nomor 3, ingat fokus pada kata yang bergaris bawah. Lihat, di sini tiba-tiba muncul slow. Slow itu pertanyaannya apa? Dia itu adjektif. Di depannya ada developed. Develop itu apa? Develop itu adalah verb. Entah itu verb asli, verb palsu, sama aja. Yang jelas, slow, ingat tipsnya, kalau ada sebuah adjektif muncul di belakang kata kerja, itu biasanya salah. Karena adjektif tidak dapat menjelaskan verb. Sehingga develop itu harus kita ganti menjadi slowly. Gitu ya teman-teman. Jadi itu udah ketahuan. Bagaimana dengan assuming? Perhatikan di sini nih. Perhatikan. Di belakang sini nih ada koma nih. Di belakang sini ada koma. Nah, setelah koma, kalau tiba-tiba muncul verb in, itu namanya teman-teman adalah hasil elipsis. Ya, hasil elipsis. Jadi seperti itu nanti. Fix ya. Nantilah materinya itu. Yang jelas ini aman nih. Verb in yang ada di sini nih aman. Ini namanya hasil reducing ya. Di sini aman banget nih. Boleh nggak assuming muncul dengan its present gracious aspect. Ini kan objek, ini verbnya. Boleh banget. Ini karena hasil reducing. Lagi-lagi reducing itu materinya nggak bisa saya jelaskan di sini karena banyak teman-teman. Gitu ya. Bagaimana dengan present? Present di sini, present ini kan adjektif. Gracious ini juga sebentar. Nah, present ini adjektif, gracious itu adjektif. Pertanyaannya, boleh nggak adjektif ketemu adjektif? Jawabannya enggak boleh. Nggak boleh. Kecuali di belakangnya diikuti noun. Nah, jadi adjektif plus adjektif lagi plus noun itu baru boleh, teman-teman. Tapi kalau adjektif ketemu dengan adjektif nggak bisa. Contoh kayak gini. I have good beautiful. I have a good beautiful. Saya punya cantik, bagus. Gak jelas kan? Harus ada tuh kata benda di belakangnya. I have a good beautiful book. Aku punya buku yang cantik dan bagus. Kayak gitu. Ya. Oke, ini yang terakhir nih, guys. Oke. Terus di sini lihat bagaimana dengan yang namanya, jadi ini aman ya. Bagaimana dengan white? White ini di sini kan preposisi nih. Setelah preposisi atau setelah of dan yang lainnya wajib kata benda. Nah, di sini adjektif dan ini nounnya. Jadi nggak masalah. Jadi prep ini, with ini tidak ketemu dengan adjektif tapi dia ketemunya dengan si avenues. Gitu teman-teman. Ya. Nggak apa-apa lah karena memang ini udah malam guys. Kalau penting pun ya wajar. Besok lah. Gitu ya. Dah itu aja untuk malam hari ini. Sampai itu kalian tuh tap aja layar tuh sampai banyak biar saya banyak dapat like. Ya itu besok kita lanjut ya. Besok lanjut kita nomor 4. Bentuk normal dari assuming itu gini, karena ini udah saya jelasin nih. Jadi assuming ini teman-teman, ini sebenarnya kayak gini nih asal muasalnya. Asal muasal kalimat sebelum di reducing. Ini namanya reducing parallel structure. Jadi di sini nih sebenarnya ini nggak ada koma nih di sini. Ini sebenarnya ada n di sini dan assume-nya ini verb 2. Assumed. Ya. Jadi Washington develop and assume its present gracious aspect bla bla bla. Nah, untuk menghilangkan kata n ini kita bisa reducing dia dengan cara hilangkan n-nya, letakkan koma di sebelah sini dan verb-nya diganti verb ing. Mumet gak tuh? Mumet. Makanya saya nggak jelasin kayak gitu. Bukan nggak itu teman-teman. Takut biar teman-teman nggak bingung aja gitu.
Oke, gitu ya. Satu lagi boleh Kak, besok itu udah ada yang rungkat katanya. Besok lah. Muhammad bilang iya karena udah kalian terlalu banyak nerima materi guys, gitu kan. Reducing meresahkan, enggak gampang itu gampang. Tapi materinya memang agak banyak, tapi gampang. Insya Allah. Kalau saya jelasin sih, insya Allah saya buat kalian paham, insya Allah. Tapi masalah paham dan enggaknya itu urusan Allah. Oke, dah. Saya upload di YouTube ya. Oh ya, untuk materi ini saya upload di YouTube ini. Vocab level nanti, ya. Ini YouTube-nya. Oke, jelasin ulang Kak yang terakhir Kak, preposisi. Kenapa? Preposisi itu teman-teman itu wajib diikuti oleh sebuah kata benda, wajib banget itu. Sehingga di sini nih teman-teman, di sini kan wajib kata benda, tapi white ini adalah adjektif. Adjektif boleh nggak ketemu dengan avenue? Boleh, karena avenue itu adalah noun. Adjektif plus noun itu aman banget tuh, gitu ya. Fix ya. Kayak gitu. Kalau jadi with ini tidak ketemu dengan white, tapi dia hitungannya ketemu dengan avenue karena white ini sudah menjadi adjektif bagi avenue-nya. Gitu teman-teman ya. Jadi semangat lah belajar teman-teman. Besok kita lanjut lagi ya. Besok insyaallah jam 7 malam with gitu. Nantilah teman-teman ya. Kalau misalnya nanti teman-teman ada yang bingung, DM aja di entah mau di DM di IG. Kalau di IG ini IG itu apa ini IG kursusan vocab level. Kalau IG pribadi saya itu ada di Izal Edward. Ada di sini. Ini juga nama TikTok, nama IG juga sama. Jadi kalau teman-teman mau nanya-nanya sesuatu, tanyakan di DM aja. Entah di DM TikTok atau di DM ini, insyaallah saya itu balas. Yaudah, bye-bye teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pakai iPad apa? Ini iPad 11 Pro. Ini iPad 11 Pro. Atau sekarang konca. Ya, sama-sama. Depada. Bye-bye teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanya iPad. Ya, nanya iPad. Ngapain nanya iPad? Mau beli deh. Ah.